datang di Yuasa Startup Olahraga League Season 2 Rap Rap. Udah masuk 8 besar. 8 besar, quarter final. Kita rap-rapnya ini cuma di luar aja, cuma dalamnya tetap lembut. Lembut. Tidak seperti Oki Rengga. Emang kenapa? Iya, kemarin kita kan lo sama gue, Teh. Sekarang masih sama gue lagi nih, Teh. Kenapa coba? Kira-kira Oki Rengga kemana, Teh? Dia masih manggilin penonton itu. sini kau. Nggak Gitu. pakai kau, nggak pakai KAU, nggak. Apa? Ko. Sini ko. Sini ko. Oki, sini ko. Tahu nggak kenapa dia ngomong gitu? Karena namanya Rico. Oh, Sini, Ko. Gitu. Bener, nama depannya juga sini. Hah? Nama depannya juga sini. Sini, Iya. sini, Ko. Sini ko dia manggil. Tapi buat teman-teman yang nonton videonya itu cuma video sepotong doang. Iya, ternyata itu cuma gimmick. Bener. Emang dibayar sama Bang Uki itu Bener. biar viral. Sama pas Oki giniin juga, yang narik bukan Oki, orang yang maju. Iya. Akhirnya penonton narik kesimpulan. Ah. Kalau Bang Oki adalah baper. Ah. Padahal nggak baper, dia itu adalah mental baja. Baja banget itu. Mental baja. Mental baja. Padahal emang beneran baper. Baja itu kan Baja itu kan maksudnya B aja. Udah, nanti kita Bang tunggu Oki lagi. adalah panutanku. Oke, Rengga, Oh iya. Panutan kuat. Nah, sekarang sudah ada di 8 besar quarter final. Gokil ini peserta semakin seru, semakin menarik, materinya juga semakin keren. Karena selain memperebutkan jadi juara, memperebutkan juga hadiah total 200 juta rupiah. Woi, jadi nggak boleh santai lagi kayak minggu boleh, lalu. nggak boleh. Minggu lalu banyak yang santai soalnya. Iya. Yang paling kocak cuman Bung Dirman. Oh, Paling santai. Iya. Tapi kocak. Dia doang yang bikin Remin senyum. Iya, gokil. Tapi ya mudah-mudahan sekarang peserta ini powernya lebih maksimal lagi dalam menulis materi. Apalagi hostnya kan udah ada Bonge sama Sabiru. Biru. Oh, iya kan Enggak. biru ini. Oh, Biru. sama JJ. JJ. Bonge. Iya. kan. Dan hostnya bakalan kocak hari ini. Kenapa? Karena kita udah minum air cucian kaki komeng. Jadi kita pasti kocak. Pasti lucu. Air cucian kaki komeng. Sama kecipretan keringet Bapak Castello. Nah, iya. udah pasti latah tuh. Udah pasti latah, kocak. Tapi tentunya nggak bakal seru, nggak cuma ada 2 host kocak. Nanti kita juga akan ada 3 juri gerger parah. Wah, ini ada, tapi bangkunya sekarang 4, Teh. Ada 4. Berarti berarti. satu lagi berarti orang penting nih. Wah, biasanya kan kalau di yang lalu-lalu orang pentingnya udah tahu dong siapa. Betul. Ini beda agak orangnya. Ini Jangan orang yang salah. di balik kamera sebenarnya dia tuh mau ngasih duit aja. Iya. Cuma berkedok lomba stand up comedy. Iya benar. Karena kan Baik banget orangnya. Nah, ini dia. Makanya peserta harus tampil maksimal semaksimal Aki Yuasa MF. Wah, itu dia tuh Aki Yuasa MF yang warna putih yang gede. Yang gede ya. Nah, itu dia. Jadi yang hitam Teh. Tuh ada tulisannya Teh. Ya kan ada tulisan. Yang atas Perfecta. Tuh, ya Ini kan biar penonton agak-agak, kenapa Harus. sih? Hostnya kan kocak, belok-belokin aja. Suka mata-matahin. Nggak Tapi apa-apa. atlet bahaya juga sih kalau dipatahin. Makanya Nah, itu diulang. dia Aki Yuasa MF. Kenapa kita harus pakai? Karena kita pasti bisa merasakan performa tanpa batas dari mobil kalian dengan menggunakan Aki mobil maintenance free Yuasa. Itu dia. Dan Aki ini cocok, Bib, untuk segala cuaca iklim yang ada di Indonesia. Nah, karena Aki mobil MF Yuasa ini udah siap untuk dipakai karena udah terisi sama Aki Zir. Cakep. Yang cocok banget buat dipakai di daerah tropis dan pastinya bebas perawatan. Nah, jadi langsung aja starter mobil kalian karena udah pasti enak dan nyaman dibawa seharian. Nah, kalau mau nanya cara belinya gimana, gampang banget, tinggal beli aja langsung di toko Aki terdekat. Dan kalau lebih gampang lagi, beli di marketplace kesayangan kamu. Benar. Nah, atau biar lebih khusus lagi, download aja Yuasa Apps di Google Play dan di App Store dan langsung bisa dipasangin sama teknisi gratis. Ada, Gratis, mekaniknya ada tuh. mekaniknya ada. Udah datang di studio, nanti kita panggil. Pokoknya Yuasa Maintenance Free, feel the freedom Yuasa. Yuasa, let's rock your battery. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Oke. Tepuk pramuka dong. Bagus. Nurut aja. Agak males tapi agak males lemes aja. ya mukanya. Nah, kita langsung aja. Kita langsung aja ke Panggilkan juri tetap kita yang dari minggu awal.
Nah, Ada nih. iya ini emang dia orang lucu sih. Maksudnya kalau ditakdirin lucu itu udah susah sih. Pokoknya nama tengahnya Fanny ya. Nah, Nama Fanny, itu dia dia. baru lahir bidannya ngakak. Satu rumah sakit. Heeh. Satu rumah sakit. Dia lahirnya aja di present. Ini dia, Popon, kata gitu. Tapi dia adalah SJW Twitter. Dia suka nyerang-nyerang feminis tapi takut sama bini. Aduh. Ya emang kalau Iya. dia mah galaknya di jempol doang. Benar. Itu sekarang kalau ada yang nama istilahnya pendekar, ini pendekar, dia nggak takut sama siapa-siapa di Iya. Twitter. Dia Iya. cuma takut habis kuota. Tapi itu dia. sering salah pilih lawan. Lawannya kegedean. Sering blunder. Sering blunder. Blunder kayak bentuk badan dia. Ya. Blunder maksudnya. Yaudah kita panggil aja. Kagak dibenerin. Kagak dibenerin emang. Nggak terlalu denger gue Iya. dengan dia. Iya. Enggak. Santai kayak gue nggak bakal nyekek penonton. Kita panggil juri bersama kita, ini dia Popon Kerok. Wih. Saya bukan juri nih. Siap. Saya teknisi. Masih Sini tadi ada yang mesen dari WhatsApp. Ada. Kebetulan saya. Kebetulan tadi mesennya yang heavy duty. Bapak punya tronton. Besi tolong tank ada. Tank ada. Iya. Silakan Oke. duduk. Popon Kerok, juri tetap aman dari komentar-komentar di kolom komentar Aman ya? YouTube aman. Selama ini masih aman. Belum blunder ya. Ada yang salah. Enggak ada. Pokoknya Bang Popon di komen tuh masih bagus, kayak dia yang paling detail. Kayak Bang Lolo ya. Di komen. Emang apa ya, Bang Lolo? Di komen, kalau peserta dari Sumatera ketawa kenceng banget. Kayak pilih kasih banget ya. Emang enggak ngelihat Popon kalau Syukron yang stand up. Emang sebenarnya ini. Kalau Bung Dirman stand up juga kemarin agak. Bung Dirman, kita semua ketawa kalau Bung Dirman. Oke, juri yang kedua Abeb. Juri yang kedua ini yang punya istilah act out lucu. Ekot lucu. Gerak lucu, nafas lucu. Wah, ini serba Dan ini lucu. orangnya galak banget. Besi berani digertak takut. Nggak berani lagi besinya. Iya, dia pernah palanya bocor jahit sendiri. Ditambahin resleting sama dia. Katanya biar bisa open minded. Terus. Iya. Aduh, cuman dia yang bisa berdiriin WC duduk. Nah, itu dia. WC duduk tadinya. Berdiri kamu, berdiri. Buset, jangan kan WC duduk. Polisi tidur sampai dia bangun. Polisi tidur digertak, bangun sampai dia. Terus tidur lagi dicium kening. Oke, kita panggil aja. Ini dia. Silalo. Assalamualaikum. Aku kan dibilang galak ya. Tersenyum. Biar Marah nih langsung nih. Masih mas. Nunggu lu. itu dia kita tunggu. Ini sekarang juri tamu. Wah, juri tamu. Juri tamunya agak sedikit beda nih. Oh, ini- Wanginya udah kelihatan. Idola para wanita ini. Nah, kalau misalkan jebret tim ini lebih banyak cowok, ini kita biar negara penonton cewek. Cewek. Nah, Biar kayak bener. Gue juga tergabung waktu itu dalam satu fansnya, grup fans namanya Kemalicious. kayak malicious. Gue tergabung. Lo di situ. adminnya? Gue adminnya. Gue yang di-kick waktu itu ya. Iya. Orang yang pertama kok. Dan dia adalah salah satu komika terkaya saat ini. Iyalah. Banyak dia, selain komika dia musisi juga, Ini juga review sneaker juga. sneaker juga, Waduh. podcaster juga, banyak maruk emang. Ah. Kaya banget ya, dia ke Indomaret aja dibeli komputer kasir. Kaya banget kan? Bener. Ger terus ya. Harus siapa ya? Matikan rezeki Oki nih nanti. Bang Paulin pakai dia nih nanti dia. Sendiri lagi gue juga. Kamu perlu. Bisa jadi Oki, bisa jadi Abi. Enggak gitu. Kocak. Kan kita present biar repot. Present. Biar repot. Lu bisa Beb, lu bisa juga. Ayo. Apa? Lu bisa juga. Apa dia orangnya kayak apa coba? Orang ini temannya Shevchenko. Karena dia ngefans sama Milan. Oh iya, Milanisti. Enggak semua kan, maksudnya aku ngefans sama Barca nggak kawan sama Dembele enggak Jadi gitu. teman-teman nolok jadi kerasukan Oki. Suka mata-matain jokes orang. Bahaya nih leher Oke lah, kita sambut langsung aja ya. Ini dia. Kemal Palevi. Andrea Pirlo. Wajib ini idola gue ini. Tapi kayak Pak Moa. Andrea Pirlo. Ya, terus lo ate lo. Jawabnya apa bro? Ntar dulu kan kau sebut Pak Moa. Kenal nggak Pak Moa? Kenapa Pak Moa? Pak Moa. Kenapa ketawa kau tadi? Tahu nggak?
Siapa? Nggak tahu Pak Muhammad. Berarti kita menghargai dia. Iya, respect, ketawa respect. Itu kan Biar industri kayak kan biar harus nggak gitu. marah-marah kayak Oki. Kita harus ketawa respect. Karena kalau nggak ketawa disuruh naik ya, disuruh Iya. ngelucu, coba ngelucu. Suruh, kan nggak ada materi penonton. Jangan ya. disudut, jangan nggak disudutin nyiapin. masih kecil anaknya. Jangan Bang Oki mantap. Nah, ini sekarang Ada yang kosong. masih ada yang kosong. Karena Kosong, emang kita bangku lagi di film Bangku Kosong. Premier. Udah ada tuh. Udah ada. Udah ada yang ngisi. Oke, kita langsung ke ini aja berarti peserta yang pertama. Udah siap. Udah standby. Aduh, ini udah deg-degan nih. Udah standby ini. Gara-gara beliau gue buru-buru ke sini, Pip. Enggak boleh telat. Bener. Tuh, wih. Udah langsung. Langsung masuk. Samaan sih lu. Masuk langsung. Ninja sepatu baru. Baru ini pakai buat jebret doang. Iya, diinjek sepatunya. Apalagi lu baru sunat ya? Ayo Dirman mulai. Bukan. Dirman sekarang. Itu ada peserta Sugar Daddy. Sugar nih. Sekarang kita sudah ada Bang Valentino Simanjuntak. Jadi teh ini sekalian evaluasi. Lu siapa aja? Evaluasi. Enggak, tapi kalau gua kagak ada beban. Karena ini kan terakhir ya hari ini. Iya juga. Mau dievaluasi juga enggak apa-apa. Pip, kenapa langsung jadi tegang sih, Pip? Kemarin mana? Aman nggak? Iya, Pip? kenapa? Kenapa? Kau benci sama Bang Palen? Enggak, aman. Ih, lebih enggak. Diam aja. Tenang aja, doi kan bukan Oh, Pak Haji enggak, Naim. itu. Bukan Pak Haji Naim. Kenapa emang Punchline lu enggak bakal dipatahin. Udah dipertimbangkan Bang Palen ini kalau Pip. Tanpa Oki, tanpa kau pun bisa jalanin ya. Boleh teh, Tiga, sampai singkong but aja stand lah. up depan Strengkers dulu dong. Oh, jangan dulu itu. Jangan dulu itu. Tapi yang orang nggak tahu masalah Oki itu sebenarnya dia mendalami peran di Sini. sini. Karena pada saat itu kan memang temanya bela diri. Nah, iya. Nah, dia berangkat ke Medan meninggalkan kerjaan ini, merasa tidak secure karena lo hadir di sini dan tampil bagus. Dia kan mendalami bela diri. Ada yang nyeletuk kan? Gak lucu, dia bela diri. Sini kok. Jadi dia mau act out kan apa yang menjadi tema di acara hari ini. Jadi gua malah mau naikin gaji dia. Oke, bukan disuarakan dia apa-apain gitu. Balik sini naik gaji. Karena dia berarti kepikiran tema di sini sampai ke acara dia. Karena dia lo naik darah, di sini naik gaji. Iya. Tahu Tuh. gitu gua setiap stand up gue tarik kalau biar naik gaji mah. Tapi bener, Oki tuh terlalu menerapkan bela diri ke sono, sama personanya dibawa ke sono juga. Soalnya dia nganggap tuh penonton gue. Sini, Bib, sini untuk sini. Pip, Coba. Tapi kalau Oki, kalau misalkan karirnya jatuh masih ada kerjaan lain banyak. Kalau lu karirnya jatuh hancur. Pip. Lu, Pip, jangan coba Gue marah-marah sama lihat penonton. komennya juga, Bang. Kan komennya Oki kan juga gitu, kan. Hati-hati nih, bentar lagi redup. Emang udah bersinar. Gitu. Komennya bukan gua. Bener juga ya, bener. Nah, ini tapi sebelum kita lanjut, gua mau ngasih tahu dulu info ini kalau misalkan menang ya, Nah, ataupun kalah ini kita sudah mendapatkan match fee. Wes, Ibaratnya di sini nggak ada yang kalah, Teh. Nggak ada yang Karena kalah, yang dapat match fee. yang kemarin nggak lolos aja di 16 besar itu sudah mengantongi hadiah sebesar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah untuk Yang gagal di 16 gagal dia besar. 8 orang. 2 juta rupiah untuk 8 Yang orang. lolos di 16 besar dapat 3 juta. 3 juta rupiah. Nah hari ini yang gagal aja dapat lagi 3 juta. 3 juta. Jadi Ditambah dia kemarin lolos 3 juta jadi dapat 6 juta rupiah untuk 4 orang. Nah, Yang berhasil hari ini dapat berapa teh? yang berhasil hari ini dapat 13 juta semuanya. Dapat 6 juta dulu. Ditambah kemarin Ditambah 3. kemarin 3. 9. Lalu lebih bagus dari Apip. Itu cuma ditanya doang. Ditanya tulisan jawab. Itu jadi parameter. Parameternya dulu. Jadi dia menang 6 juta, kalah 3 juta. Nah, tapi kalau lolos lagi pasti ada akumulasi lagi. Karena kalau lolos terus di semifinal kalah, ini kalah aja dia sudah mengantongi match fee sebesar 13 juta. Itu dia. Itu tambahan dari 3 juta. 3 juta. 3 juta, 9 juta tambah 4 juta. gitu kan. Udah gitu misalkan dia masuk final. Masuk final. Jadi finalis ini belum sama hadiah utama. Belum sama hadiah utama aja itu finalisnya sudah mendapatkan match fee 18 juta. Wis, 18 juta udah tenang hidupnya.
motornya udah itu. tenang gitu. Lebih enak, bisa ini beli dia nih. PCX lah itu. Bisa ngeliat Monas ya. Bisa ngeliat Monas. Tinggi motornya soalnya. Ah. Nih. Banyak duitnya Ada di bagannya sini. nih, Teh. Ya, jadi kalau juara 1 Ya. itu 42 juta Ya. ditambah match fee tadi berapa? 60. 18 juta. Jadi total hadiah 60 juta. Terus juara 2-nya dari 12 juta plus match fee senilai 30 juta. Totalnya jadi 30 Terus juta. ada gua apa ya? Iya bang, iya. Kemarin orang ini walaupun Lihat aja di sini. Ya gini aja, yang penting gini kan udah juri-juri mau siap ngejuriin. Yang jelas kemarin pokoknya yang gagal dapat 2 juta, yang menang 3 juta. Itu dia. Nah, hari ini 3 juta, kalau dia menang lagi plus 6 juta. Jadi yang siapapun yang menang hari ini 6 plus 3 udah dapat 9 juta. Yang hari ini kalah berarti 3 tambah 3 kemarin 6 juta. Udah fokus dulu aja hari ini. Kalau nggak dapat 9 juta, dapatnya 6 juta. Itu yang pikir dari fee kalian kan? Jadi memang kenapa nggak pada jadi peserta? Iya, ya namanya orang kan ada passion masing-masing. Fashion. Ada passion yang peserta itu ya Mbak. Abang ini selalu peserta. Benar. Kalau kita MC aja. Kita MC yang Oke. penting ada bulanan. Pip, gua kenapa bingung sih? Iya, Pip, nih kalau lu grogi terus gua keluar bener gak? Nggak, katanya tadi. Enggak, Bang. Soalnya sebelum kesini habis dihipnotis uya-uya. Ate malah kayaknya on fire gitu. Mungkin karena dari tadi sambil nunggu dia persiapan. Kalau Apip kan dari tadi gue liat nggak bondar mana. Itulah bedanya MC mediocre sama MC yang memang Lu profesional. ngajak gue ngobrol, Bon. Ayo Pip, Ini udah ada 8 peserta ya, berarti ada 2 pertandingan. Dua pertandingan. 2 pertandingan ini 8 besar di sayap kiri dulu. Di sayap kiri. Ah. Apakah di sayap kiri akan crispy? Nah, atau ada sebelah kiri diangkat, kiri diangkat. Bisa cuma crispy, translate-nya crispy. Gerak-gerak terus. Crispy kan bisa spicy maksudnya. Oh iya. Iya, Crispy garing, spicy hot. Kita berdua karyawan. Nah, gimana nanti keseruan? 4 peserta yang akan tampil untuk meramaikan quarter final pada kali ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu. Satu ini. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Selamat datang kembali di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2 Rap. Saat lagi kita akan memasuki pertandingan yang pertama. Itu Tapi dia. sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu bahwa ternyata sudah ada peserta tergendong yang dipilih. Udah ada oleh yang kemarin. jemput tim. Udah ada. Siapa aja itu, Ini Apip? dari 16 besar sayap kiri, yaitu ada Johan dari Makassar. Johan Juling yang Johan. matanya bercerai. Iya, Gara-gara apa cerainya, Teh? gara-gara dia terlalu posesif. Dilirik dikit udah tersinggung. Gini tersinggung. Lawannya Johan Juling ada Dari sayap kanan, 16 besar sayap kanan ada Adi Anggela dari NTT. Itu dia komika persona sambung kata. Kata sambung-sambung gitu. Nah, ya, jebretin nih yang nonton semua masih bisa milih nanti siapa-siapa aja peserta yang tergendong. Nanti. Di sini juga ada kalau misalkan kalah tapi kayaknya ini lucu sebenarnya bisa di polling langsungnya dipilih jadi peserta tergendong karena akan ada nanti episode khusus peserta tergendong. Jadi untuk menyusul si Johan dan juga Adi Tanggela. Nah, Oke dah. dan di 8 besar atau quarter final kali ini sudah ada tema juga. Temanya apa itu, Apip? Temanya adalah olahraga masa kecil. Benar sekali. Olahraga masa kecil, bukan olahraga masa gitu. Ya. Olahraga masa kecil. Pasti banyak banget luas dengan tema itu. Betul. Peserta pasti banyak juga mendapatkan kelucuan dari situ. Ya. Dan setiap peserta masih diberikan waktu untuk stand up selama 3 hari. 3 hari. Menit. Oh, 3 menit. 3 hari, Bu Ya. Irman mati. Gitu ya, 3 hari. Butuh oksigen 3 menit. Oke, kalau gitu kita langsung ke peserta yang pertama dulu. Peserta yang pertama. Ini ada Gugun Beke dan Syukron Jamal. Wah, ini senior-senior stand up juga. Dari Jakarta. Yo, Oh, Gugun bukan masih bayi dia. bukan. Badannya aja ya, Bang. Badannya aja yang kecil Iya. itu. Ini Aslinya dewasa.
Iya, tua. Iya, dia tuh sama kota tua sepantaran. Saking tuanya. Saking tuanya. Iya. Emang bangunnya bareng Budi Utomo. Bener. Budi Utomo. Bukan Budi Doremi ya? Bukan. Budi Doremi. Seneng teh. Seneng. Ya gitu aja. Yang gitu ikhlas. Lu jangan nyekek gua aja pokoknya. Enggak, gua enggak mau nyekek. Halo, sudah tidak sabar nih penontonan rumah juga tidak sabar. Iya tuh. Di sini juga sudah tidak sabar untuk ngakak kocak. Ngakak kocak lambungnya sampai kena tendangan lambung. Kita nggak tahu. Kena umpan. Rahangnya sampai copot keluar beli rokok. Akhirnya rahangnya dipapras kayak jok motor Supra. Kalau gitu, ini siapa dulu yang pertama? Yang pertama. Nah, inilah dia dari Jakarta ya, yang lolos di Gugun regional Sumatera. Jadi Gugun ini regional Jakarta tapi lolos di Sumatera. Gara-gara yang di Sumatera nilainya masih agak jauh. Benar. Nah, langsung aja peserta yang pertama. Inilah dia, Gugun Beke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Gugun. Umur gue ini 28 tahun teman-teman. Gue ini udah dewasa. Dan sekarang temanya olahraga masa kecil. Ini kira-kira kalau gue bahas olahraga masa sekarang bisa masuk tema gak sih bang? Soalnya kan gue dari dulu sampai sekarang juga ya tetap kecil gitu. Atau bisa tuh diganti tuh temanya jadi olahraga masa Gugun. Lagian apa yang mau diharapin bang dari badan gua kayak begini tentang olahraga? Olahraga tuh gua nggak berprestasi, lemah banget, asli dah. Dari zaman sekolah nih, pelajaran penjas, ya Allah, nilai gua kecil mulu. SD 6, SMP 6, SMA 6. 6. Nilai olahraga gue udah kayak Illuminati itu mah. Dan di mata pelajaran olahraga tuh ada namanya olahraga lompat jauh. Masalahnya gue kagak bisa nih buat lompat jauh. Malahan menilai gue yang jauh dari temen-temen gue. Jauh, asli karena gue kagak bisa. Pernah gue usahain gitu semaksimal mungkin ya kan. Gue ngambil ancang. Emang harus 3 kali biar jauh kan lompatnya. Gue ngambil ancang, gue lari tuh kenceng. Seret, kruk. Dalam hati gue, wah ini jauh nih kayaknya nih. Pas diukur, ya Allah, cuma selangkah guru olahraga gue itu. Cuma selangkah, ya ampun. Olahraga maraton juga nih, aduh, gue kagak kuat, napas gue lemah banget ini napas gue. Akhirnya gue tuh jadi sering nebeng ikut mobil tronton buat nguber teman-teman gue tuh pada maraton. Dan olahraga yang gue benci di sekolah itu basket, asli basket udah. Karena basket kan butuh tinggi badan ya kan. Sedangkan gue, aduh lemah banget. Yang ada gue sering dikatain sama teman-teman gue. Masa bola dribble bola? Iya, kata gue. Digituin. Makanya kalau basket nih, gue tuh suka ngomong ke guru. Pak, saya nggak usah main basket aja. Mending saya jadi cheerleader. Asli dah. Nggak apa-apa saya keringetan tapi teriak. Give me yeah, give me give me A, give me S, give me A. Yuasa. Seneng kan kalau gue jadi cheerleader? Dan ternyata nggak cuma olahraga fisik teman-teman, olahraga yang pakai otak juga gue kagak bisa. Kalah mulu, gue main catur di skakmat mulu. Ya Allah, ternyata selain badan gue kecil, otak gue juga kecil. Gue Gugun, terima kasih. Ya, itu tadi penampilan hiburan dari SD 03 ini. Semoga terhibur Pak Yuri. Itu dia komika persona Asbak Bali dan yang gini, bukan yang satunya yang gini. Yang satu juga bukan asbak kan bukan kunci. Iya, itu beda. Lu jangan mikirnya yang sama dong sama pikiran gua. Kira dia persona gunting kuku. Ketokan kuku. Tapi ini dia kan tadi bahas basket. Nah, kita kasih ini dia atlet komentar dulu. basketnya. Atlet basketnya langsung popon Basket. Kok kenapa sih, Pin? Basket apa maksud? basket. Kalau atlet basket tuh tanya dulu anak basket Anak tuh. basket Kemal itu pengantarnya.
Silakan Apa nih? untuk Komentar. Bang Kemal Palevi komentarin Gugun Beke. Ya buat Gugun Beke itu materi yang kalau misalkan udah tampil live udah pasti lucu banget ya karena badannya udah mendukung sama materinya aja udah patah banget. Bohong, tadi kan. Ya lu nggak ada gimana? Kok tadi cuma ketawa kok. Bohong. Dan bohong. Ya, kan kita harus kasih moral gitu. Biar ini kita Udah harus kayak enggak. Dia kalah juga dapat duit, udah jujur-jujur. Kalau takutnya kalau dipuji-puji makin Puji-puji tinggi. nggak belajar dia. berarti lu nggak cocok jadi stand up. Jangan langsung gitu. Jangan langsung gitu. Nggak gitu ya. Ya pokoknya sebenarnya itu materi tema sama ininya sama bentukan badannya aja udah patah gitu. Olahraga dengan bentuk badannya dia lompat jauh aja kita udah theater of mind udah pasti lucu banget lah, kebayang gitu. Jadi itu materinya sama temanya itu udah inilah apa cocok gitu. Gitulah kalau menurut gua. Jadi mantap tapi oke. Tapi yang abis dari Cilider kan agak ada space dikit. Terus tuh ngomong, wah kelewat. Gitu tuh apa sih maksudnya? Iya enggak itu kayak apa kan dia act out tuh. Act out itu emang kalau mau way out susah banget gitu. Maksudnya kalau udah bomb slide kan itu kayaknya kan iya susah. Bomb slide itu jadi kayak ya udah gitu. Emang kalau bomb slide itu paling susah ketika act out gitu. Gua kira lo kaget ngeliat Cilider cebol. Iya, gue kesana kayak mikirnya, wah ini ada Jin Hodam nih. Kenapa ada Jin Hodam jadi cheerleaders gitu ya. Gitu lah. Oke, tapi emang Gugun dari postur badannya emang dia itu sering makan coki-coki nggak habis. Nggak kuat, nggak kuat. Tapi itu dari persona dan olahraga kan, temanya olahraga. Bang Lolo. Olahraga masa kecil dia banget tuh. Dia kecil. banget sama badannya postur Gugun tuh bertolak belakang tuh. Itu kan udah jadi kayak paradoks gitu kan buat sebuah komedi. Nah, bahasa kok paradok bingung aku. Apa paradok? Oh, buat sakit kepala. Bukan dong. Itu ada Max itu. Aku ini pernah nonton si Gugun Beke secara langsung. Dan nggak tahu kenapa dia ada badannya kan kecil ya. Terus dia membahas tentang yang sebenarnya udah kita bayangin apa yang mau dibilangnya gitu. Aku nggak tahu kenapa aku nggak ketawa. Yang dibilang makanya sebenarnya ini permasalahannya apa, entah deliverynya kah materinya. Karena gini kan kita udah tahu udah kecil. Kita udah ngebayangin nih materi apa yang mau dibahasnya. Orang olahraga terus kecil terbuli lah pasti gitu kan. Nah, itu kayak udah nggak penasaran lagi kita gitu. Makanya aku bingung sebenarnya kenapa aku ini, aku yang salah apa dia yang salah? Ini gara-gara Gugun keluar dari Blue Shelter nih. Beda dong. Buat terus shelter. Aku bingung ini kenapa, entah materinya entah deliverynya, itu nanti lah sama ini. Jadi masa depannya gimana loh masa depannya? Kurang. Udah ke masa depan berarti. Kalau di stand up gitu ya. Kalau Harus yang belajar lagi. Bisa. Bisa. Cilider cebol. Tapi waktu pas secara live dia bagus loh. Aku nggak tahu nih, entah karena waktu pas digital, entah secara Dia emang suka salting kalau ngeliat kamera. itu makanya kan, makanya juga nggak ngerti aku. Iyalah. Berarti pakai CCTV aja besok ya. Iya. Dia kan nggak kelihatan ada kamera. Kan nggak ada suara kok CCTV. Oh, Mana? pakai Ekot terus dia, audionya, ekot terus dia. audionya. Ekot terus Gimana dia. kalau ikut mulu? Dia jilat-jilat. Popon, ini udah 8 besar Kenapa kan. nih Pon? Aku Semakin bingung detail nih. Penilaiannya Bang semakin- Popon Baca detail. Banyak banget. Banyak emang. Jadi kalau ini soalnya emang perbedaan materi live tuh sama digital tuh Oh, beda. iya, Kayak bener. tadi tuh kayak yang bagian dia ekot, abis ekot dia ada ngomong seneng kan lu lihat gue ekot gini. Nah kalau dia live kan dia bisa tahu nih orang seneng nggak gitu. Kalau di sini kan gambling pasti bilang seneng kan lu. Ya, mungkin kita dia nggak seneng gitu kan. Ya tapi kan mungkin dia di sini. Di mananya? Ya kita kan nggak tahu kan kecil dia. Mungkin dia di sini. Lu nggak Dia tahu pasti kelihatan. ternyata ini dia Gugun. Bukan dong. Iya, berarti kayak gitu kayak kita kan nggak tahu respon aslinya, nggak kadang-kadang nggak live gitu. Kalau secara live kita gue joget-joget orang ketawa, habis itu kita sambut dengan seneng kan lu lihat gue joget-joget gitu bisa. Kalau di sini kan kita tadi kan nggak seneng tuh, dibilang seneng kita kan nggak terima Sebenarnya jadinya. cuma kau aja sih yang nggak senang, kita senang. Semua orang tadi sepi-sepi aja. Berasa banget berisik kresek. Iya, Ada suara napas berasa. Ada suara Suara plastiknya. Tapi dia yang Gugunnya ada di Zoom. Gugun
Mau diajak ngobrol Bang? Ya enggak, kan bakal tersingkir begini aja ngobrol aja. Belum tentu. Ada lawan Sukron Jamalnya nanti nonton Bang. 1,5 menit dia, Sukron Jamal. Tidur. Ngantuk, bisa aja. Kok dikirim video tidur tapi Ya juga ya. video tidur. Beneran yakin dia lucu. Iya. Tapi Bang Palen ada sedikit ya. Ya gue sebagai yang mengikuti dari online karena kan dari babak 32 dan audisi gue nggak ikutan. Ya gue mempertanyakan juri ini. Kok bisa materi begitu dan kualitas Gugun seperti itu lolos dia sampai babak ini? Karena lawannya kemarin Kebetulan Bang lawannya Bang. lawannya rumput. Makanya menang. Iya. Karena jujur waktu pas gugur lawannya siapa itu? Lawannya kok kurang juga. Juga kan parah lah. Rumput. Diam gitu dia. Tapi ada gitu. Rumput futsal lagi kan. Iya kita bela juri nih. Kita bela juri. Kan gue biarkan supaya apa katanya kalau ada gue kan nanti mungkin banyak apa intervensi atau apapun kan. Ya kan lo kadang udah suka Betul. apa namanya berpihak ke yang dari Sumut. Ini suka berpihak komunitas Jaksel. Ya kan lo mainin apa Orang tua. suruh cari duit orang tua lu. Tak paling tidak walaupun dia nganggur lo deket sama bapak lu ya. Iya, Bang. Ya, itu agak berat. Kadang ada orang banyak uangnya. Bukan Gabin. Aku pun. Tapi udah berdamai aku. Iya, aku pun ngomong sama Bene kemarin. Dia pun belum beres sama bapak. Percuma lah kau buat film 2,8 juta. Aku bilang. Orang lain damai, kau yang buat film belum. Tapi seberantem-berantemnya mereka sama orang tua kaya. Kalau lu OTW kaya. Ya jadi Gugun kan udah ikut juga yang Iya. ya SBL 1. Iya udah. Bagus dia sebelum-sebelumnya. Sama kacaunya. Ya, nah, Makanya paling dia bisa depan bilang kamera. dia beruntung. Kemungkinan lawannya. gara-gara lawannya rumput. Satu kabel. Tapi paling nggak semangatnya sama nggak kapok, Ya, oke lah ya. Iya. Kemudian dia memang ikut terus kan gitu loh. Tapi maksud gua kan sekarang gua naikin lagi hadiahnya. Paling tidak kan begini loh. Ini kan dia tadi bisa mendapatkan dari 3 menang kemarin sama hari ini 6 kan 9 juta. 9. Masa sih 9 juta dia nggak persiapkan misalnya dia perlu apa kombut kek apa bayarlah berapa tapi udah pastikan materinya ger gitu loh. Ini kan mau dapat 9 juta. 9 juta di TV itu kualitas lumayan loh. Lumayan Satu loh, iya. episode 9 juta siapa? Iya. Belum tentu. Tapi kan ada yang memikirkan gini, udahlah kalah menang aku dapat duit kan. Gitu tuh, hilangin tuh. Tapi kan harusnya dapat 2 kali lipat begitu dia Ya, menang. mungkin cukup sama dia 6 juta kan. Nah, kalau udah kayak 6 juta begitu. udah mahal juga di TV Bang. Iya, mahal juga. Turunnya 4 bulan tuh. Iya. 4 bulan lagi. Nah, lo tahu. Justru gue mau naikkan semangat sebenarnya. Taunya benar juga kata si Gabe. Iya kan? Kalau ternyata bisa aja mentalnya udah dapat ini. 6 juta cukup. Takutnya kan 9 juta dia malah buat pijet kita nggak tahu. Iya. Bisa buat pijet tinggi. Hilang pesona. Pijet kan cuma 200.000. Kok tahu? Yang pijet-pijet yang pegel-pegel. Maksudnya mana sih plus-plus? Iya juga ya, 6 juta judi slot 12 juta ya. 12 juta. Kalau menang, kalau kalah turun jadi 2,5. Makanya cara dapat duit yang bagus tuh ikutan ini. Iya bener. Nanti yang ketiga kita rubah lagi. Benar. Yang kalah kita suruh bayar ke acara ini. Dan baru kita kali 2. Ada baru bayar lagi lah sisa 3. Jadi nggak mau kalah. Nggak ada kayak yang ikutan. Jadi kalau jelek jurinya yang dibayar sejuta. Jadi semangat. Emang nggak ada yang belum ini berarti formulanya ya. Ada aja halangannya. Ya udah nanti kita bahas lagi ya mengenai hadiah-hadiah biar tambah semangat penontonnya, pesertanya juga. Nah, ini ke peserta yang kedua. Ini lawannya Gugun Beke, dia berasal dari Jakarta Selatan. Nah, ini lucu nih. Jawa. Ini lucu karena dia komik lama. Komik lama. Lama menanti temennya suksesnya. di sini. Anda mentang-mentang sukses sombong. Bercanda loh itu. Kalau kayak gini bercandi. Jadi, waduh. Ada exalt. Lagi. Apa? Begini kan bercandu. Kalau begini, Apa tuh? bercandu. Nah, Canduan. Tadi kan tadi ada salah. kasih suara Tadi kan ibu. tadi. Yang gini bercandi tadi harus. Piset. Ini dia. Dari Jakarta. Sukron Jawa. Halo
Yuasa, halo Jebret Media, gua Sukron Jamal. Ketemu temen gua Gugun Beke, keren. Tapi lu nggak sadar kan Gun, kalau tema ini tuh sebenarnya ngatain lu. Olahraga masa kecil, aneh lu. Lagi juga lu dulu olahraganya apa Gun? Push up, nggak mungkin. Lo tuh badan lu tuh push doang gitu, nggak up. Sit up, lo diri aja kayak gua sit, nggak up juga. Lagi juga lu nggak usah pusing-pusing mikirin tema apa gitu. Udahlah, lo ceritain kemarin main futsal juga masih bisa masuk tema. Gua harus ceritain di kampungan gua nih sekarang udah gak ada lapangan. Jadi anak-anak kecil tuh kasihan pada main bola di jalanan gitu. Kasihan kan mereka lawannya Suprafit, Ayla, Kijang Kapsul, apalagi Kijang Kapsulnya mogok. Dorong dulu, baru main bola lagi ya soalnya Kijang Kapsulnya tidak pakai aki Yuasa. Ya gak bisa disalahin anak kecil ya karena lapangan dulu itu udah jadi tempat tinggal mereka, udah jadi kontrakan. Ya dilema juga kan, antara ya gak ada lapangan dia main di jalanan, atau ya ada lapangan tapi dia nggak punya tempat tidur gitu. Kasihan kalau sampai tidur di lapangan kan, kebangun karena ketiban kiper sama gerak dikit offset. Ya dulu tuh ada lapangan banyak di daerah sini, di daerah Gandul. Ya tapi gitu, entah kenapa kalau dipikir-pikir ya, gue nanya sama teman-teman gue juga sama tuh. Entah kenapa rumah yang di pinggir lapangan itu orangnya selalu galak. Kenapa? Maksud gue, lu kalau nggak mau keganggu ya nggak usah bikin rumah di pinggir lapangan gitu. Itu pasti berisik, genteng lu bocor. Ya anehnya lagi tuh selalu punya golok. Buat apa? Tukang kelapa bukan, jaka sembung juga bukan. Kalau lu jaka sembung punya golok mah masih nyambung ya walaupun goblok. Maksud gua, kita tuh dulu sampai bikin gawang sendiri, nyari bambu ke kebon. Kita rakit, kita bikin supaya nggak dari sendal eger mulu gitu gawangnya. Kita bikin tuh. Cuman ya gitu. Main bola lagi seru. Karena berisik mungkin besokannya gawangnya hilang. Kita sabar, kita nggak berani takut dibacok. Ya daerah kita nyari lagi bambu, ngerakit lagi, bikin gawang lagi. Besokannya hilang lagi, gitu terus. Sampai-sampai beneran gue lihat rumahnya udah jadi saung. Di depan rumahnya ada saung. Maksud gue kalau emang lu pengen bikin saung mah ya bilang aja, cariin bambu kita bantuin. Jangan gawang kita lu jadiin saung, repot. Kita kalau ngegolin harus ke rumah lu. Ya, masa gawangnya saung. Udah gue mau ke rumah Gugun nih. Mau balikin bangku. Ya gue. Bang. Iya, itu ada tadi. Sukron Jamal. Tapi gue dapat kabar katanya Sukron Jamal abis vaksin makanya lemes. Oh, ngawang-ngawang dia. Dan itu. Aslinya dia semangat kok. Tapi ini kan Sukron salah satu komika senior ya, Pon, di Jaksel ya. Iya, benar. Masih nongkrong nggak sih? Masih ada yang masih. bilangin kan? Masih Iya, komit, lu Pon. sebagai gimana sih ngelihatnya nih? Anak-anak komunitas begini sekarang. Kok lu nanyanya Gue nanya, jangan ngejas. Iya. Sebagai yang sering nongkrong. Nilai dari aku sih ini ya. nanti Bang Lolong. Ntar dulu. Gua tahu lu terakhir aja. Terakhir aja, Bang Lo kan penilaiannya Iya. ini kan detail. Detail sih ya. Ya emang gimana ya? Gimana? Bang Pon, ayo Bang Ya Pon. nggak tahu kalau namanya penampilan kurang. Ya emang karena dari kemarinnya juga sebenarnya kurang kan. Kenapa dia bisa lolos? Lawannya lebih kurang lagi. Ini juga sama kan, si Gugun lawannya kurang, dia juga lawannya kurang kemarin. Dianya sebenarnya kurang. Ya udah emang hari ini kurang. Ya kita hanya meloloskan yang kurang-kurang aja gitu. Hari ini bakal di antara pertandingan. Bukan harusnya kan kalau kurang kan itu ada kesempatan dia buat naik dong. Betul, makanya. Kalau ternyata dari kurang terus makin turun kan repot. Dulu kan Obi kan kalah karena dia udah bagus lawan Primawan dia agak drop gitu loh. Artinya tetap seru. Nah, maksud gue ini siapapun yang dikasih kesempatan harusnya dari yang udah disebut juri kurang-kurang tapi masih lolos. Kayak ini nih antara mereka berdua kan dua-duanya pasti ada salah satu kurang yang nih. lolos. Tapi kan harus ada yang lolos. Nah, lu harus make sure kalau lu mati-matian buat yang nanti gitu loh. Jangan malah kayak ya udahlah gua segini aja materi gua, ya udahlah gua ini gitu loh. Tolong kenapa? Karena gue bikin ini kan bukan cuman buat
apa ya, bukan cuma buat iseng-iseng doang gitu loh, tapi kan juga katanya pengen iniin komika lagi gitu, munculin juga yang baru, yang lama yang lagi nggak ini muncul lagi, ya buktikan dong gitu, karena kan kita juga pengen kasih seneng juga Yuasa kan, ya kan, ketika Yuasa seneng season 3, season 4, season 5 kan ada. Ini bisa sistem baik nggak sih bang? Ini dua-dua nggak lolos gitu bisa nggak? Nah, ini gue juga bisa jadi kepikiran. Baik aja. Kalau yang pertandingan 2 yang satunya bagus-bagus, dua-duanya lolos gitu. yang bakal ketemu 2 lagi. Ini nanti jomplang kali pasti nanti yang kalau aku bukan mau nilai nanti ke depannya dia kayak mana, cuman dari yang pertama sama yang kedua kayak orang ini nggak ada worth it, nggak ada effort untuk Nggak ada peningkatan ya. Apalagi nanti ketemunya sama partai yang satu lagi yang dua-duanya kenceng. Ini dua-duanya kenceng, jomplang. Ini dua-dua udah. Tapi itu komentar dari Bang Popon. Kita ke Bang Kemal dulu yang mungkin belum pernah ketemu sama Bang Sukron Jamal, baru ngeliat Tapi sekarang. kan mau ketemu nggak sih sama kayak gitu? Kalau lihat dia Masih ini ya? sih enggak lah. Ketemu aja lah, ketemu lah. Ya lu masa nggak bilangin cara-cara Iya, di industri gimana ketemu lah. Sebagai senior kan. Ketemu lah. Tapi emang tadi gua nggak ketawa karena nggak relate aja. Gua nggak relate kan, bawa golok, anak kecil udah nggak ada lapangan. Kayaknya tuh kalau ngomongin lapangan bola mah banyak aja gitu. Lapangan basket yang kurang kan. Iya, kalau lapangan bola mah banyak gitu. Anak kecil kan, kita kecil main bola juga bisa ya, dari gawang pakai sendal tadi udah main bola bareng-bareng pakai bola plastik kan. Jadi nggak relate aja kayak anak kecil susah nyari lapangan ya, nggak relate aja. Tapi itu kan perkara relate nggak relate. Tapi kalau perkara lucu nggak lucunya gimana? Enggak. Nah, itu kan tadi udah dibilang ke Popon dah dong. Itu. Kau cari aman terus. Iya, orang baik ya. Orang Orang baik, orang baik. Semacam Vincent lah ya. Iya, bener, orang baik biar di respect bang. Hater sudah banyak. Jadi orang baik aja lah. Tapi menurut perlu didaftarin nggak Citayam Fashion Week itu? Ya, Menurut perlu didaftarin nggak? tidak usah bang. Oh nggak usah. Tapi itu udah dicabut lagi. Udah bagus. Itu kan pergerakan yang teman-teman Ya buat karena itu. Pak Ridwan Kamil itu ya. Ya bagus ditegur Pak Ridwan Kamil ya. Oh gitu. Ya, Ya, mungkin bagus. lebih menarik gue nanyain itu ke Kemal, lebih relate daripada nonton materi. sekarang daripada yang tadi penampilan sebelum kita latihan penampilan selanjutnya kan. Bener bang, gitu. Lu suka gregetan gitu ya sama yang gitu-gitu? Iya bang, gregetan maksudnya kita dulu nulis materi kan susah. Yang mana nih? Materi aja, materi aja. Kenapa lu gregetan? Maksudnya yang kaya makin kaya, yang ini dinikmati oleh orang kaya gitu tuh maksudnya gimana bang? Dia jawabnya stand up loh bang. Bukan. Dia mau ngarahin Aku ke balikin mana? lagi. Maksudnya yang kaya makin kaya, yang di bawah dinikmati orang kaya gitu ya? Iya biarin aja lah bang, kan itu kan kita tuh boleh bikin konten di situ bang gitu. Maksudnya ya jangan. Bebasin gitu Gak usah lah. Gak usah. Direcokin. Iya gak usah lah, kan maksudnya kita mau ke Citayam Fashion Week harus bayar license-nya ke itu Ini sih. yang daftarin. Daftarin. Tapi lo secara personal lo main daftarin nggak ada masalah? Enggak ada bang, kan sesama suka basket. Oh iya. Iya, nonton bareng waktu FIBA Asia Cup. Oh, Iya, padahal nonton. nonton bareng di situ. Tapi kok di following lo nggak ada ya dia? Hah? Ya kan nggak harus follow ya. Lu nggak suka lihat konten-konten berbaginya? Apa? Konten berbaginya. Ya suka lah, kan dia berbuat kebaikan. Cari aman terus. Hater sudah banyak. Yo. Kemarin diserang sama fans aja. Yo. Iya komentar Bang Kemal untuk Sukron Jamal. Iya benar. Jarod tadi mau dikontrak bang paling kau. Oh, udah bawa-bawa. Nama. Lu udah kalau ngomong begitu lu harus nanya Popon juga dong. Popon gimana Bang? Bagaimana Popon? tuh? Menurut lo Citayam Fashion Week? Iya. Nggak ikut-ikutan. Menurut lu gimana tuh HH Production? Oh iya benar. Udah bagus lo, booming lo. Bagus. Iya kan? Iya. Kenapa emang? Gue nggak tahu, gue nanya. Bagus juga. Bagus. Ada yang mau sampaikan untuk Ernest Prakasa. Silakan Don. Iya. Wah, kok Ernest kan nggak mau daftarin Haki Citayam. Iya, kan dia tapi mau bikin cek toko sebelah yang kedua, film kedua. Coba dikomentarin semoga Bagus, sukses. bagus. Semoga sukses filmnya kok Ernest. Mantap. Dapat peran. Bapak peran. Dapet lah. Dapat. Jadi Penonton. Iya, itu juga berperan loh. Iya, benar. Iya, benar. Benci kau ya. Mana ada benci. Ada bencinya itu. Semuanya orang-orang sukses. kena. Ya. Ada gugur
pribadi ya. Iya. Kalian katanya benci MU. Gitu aja lah. Iyalah, langsung aja. Kok bisa beli Erikson gitu? Coba Bang, ayo Bang. Sekarang ada yang baru lagi benci Vindes katanya. Tapi lo jangan benci bapak ya lo. Kalau lo bencinya nggak Sasongko kok nggak dikasih bonus ya? Dikasih Sasongko bagus. Dikasih tapi maksudnya dari pihak sana aja, nggak ada di kontrak. Ada aja. Pertemanan. Akhirnya Bang Angga Udah oke Ada lah. kasus siapa lagi yang mau diangkat ya? Tahu lupa masuk dong Gugun Beke. Karena kan modal sekian dapat untung sekian kan dari bioskop 2,8 dikali. Oh, lumayan dihitung. lah. Udah mulai hitung-hitungan. Dan kita Lumayan. akan menyaksikan pertandingan Ah, jadi satu gini, lagi. gua sama Vindes gini masalahnya. Setelah satu ini akan ada pertandingan yang Obi lawan Andro. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Kembali lagi di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Rap. Itu dia. Tadi udah pertandingan antara Gugun Beke versus Sukron Jamal yang endingnya Sukron untuk kalian berdua. Terima kasih. Gugun Beke tadi juga jadi gugun beku tadi. Punchline-punchline-nya menjadi beku. Tapi gitu ya. ini Re, pertandingan yang seru Teh. Kenapa? Karena serunya selain emang endurance-nya kuat nih dia nih, ya kan materinya punchline-nya gede-gede, dia juga udah berantem di grup. Berantem di grup beneran. Udah berantem beneran ini. Ada. Jadi Kita bikin dong, kita benar, pas-pasin udah dong. iya. Bener-bener battle ini. Betul, bener Punchline-nya beneran punchline. beneran ngepans langsung. Punchline langsung. Tapi sebelumnya biar lebih seru lagi, kita panggil kedua peserta yang akan tampil. Ada dulu nih kali. mereka? Ada, dia kan lagi Zoom juga. Coba kita lihat Obi dan Andro. Halo Bang Obi, Bang Andro. Berantem Ci. Wah ngeri sih ini. Iya. Bang Andro kacamatanya lepas dulu takut pecah. Takutnya begini tuh Bang Obi. Obi coba lu begini nih, jangan lagi. Jangan Bang. Tapi gua nih serius mau nanya nih, lu kan ada sedikit keributan dikit ya, itu seru sih buat psikis. Beneran lu? Iya, lu berantem beneran gak sih, Bi? Enggak ada lah ribut apa enggak. Ya ampun. Wow, pura-pura. Bang Obi tangan kanannya Bang Obi gimana Bang Obi? Gua enggak tahu deh Bang Obi gimana. Gua enggak. Oh, dilempar bolanya. Saya sebenarnya beneran, Bang. Bercanda. Bercanda. Ngomong apa pun Obi di grup. Tapi kata lu katanya kita nggak sebegitu dekat, orang jangan suka bercanda deh gitu. Jangan sakrab katanya. ngeri itu udah beneran itu harusnya. Iya. Karena kalau emang pecah Bi antara Obi sama Andro ini pecah nanti ya salah satu ada yang lolos, nanti antara lu berdua katanya akan ada edisi khusus yang dibuat sama Bang Valen. Tinju ya? Iya, Ya kalau emang bener, gua siapkan kita kayak HW itu kita bikinin nanti kita undang berdua, gua di Sasana kita langsung aja sparring. mari. Ya kan? Ronde 1 stand up, ronde 2 tinju. Ronde 3 stand up lagi. Udah tinju loh kenapa? Tapi enggak pakai hand pro ya. Nggak pakai sarung juga biar langsung. Ini dua-duanya boleh coba angkat tangannya bersih nggak? Tangannya ada pegang alat nggak? Tangannya boleh diangkat nggak? Angkat coba tangannya. Pegang merah. Oh, dua lagi ke si Andro. Oh, Andro nih Takut ada yang pegang gear apa kan? Oh, iklan dia. Iklan dong, Bro. Tapi kalau yang di pertandingan fight beneran kan kalau gimmick mereka malah sok ribut kan. Kalau ini kan mereka senyum-senyum. Berarti ribut beneran. Justru ini kebalikannya. Tapi Obi lu yakin nggak bisa ngalahin Andro?
Penampilan lu yang sekarang. Harus yakin bang. Harus yakin. Lu nganggap Andro tuh sebagai apa sih di 8 besar kali ini? Kecil ya, kecil. Andro coba lagi tahun depan kayaknya. Andro, gimana disuruh coba lagi tahun depan bro sama Obi? Lu ngeliat Obi gimana bro? Respect bang sama bang. Ini mah kena mental beneran. Tapi kalau tadi Pak Wabi bilang mau coba lagi tahun depan, kalau ada duit mau coba lagi Pak. Udah mulai ngegas. Udah mulai oke ya? Udah mulai oke ya? Sini kau udah mulai gitu ya. Iya. Udah mulai kata ngegas diganti sama kata oke. Jadi gini aja, apa Ger? Jadi nanti kan kita lihat video mereka berdua. Nah, ketika keputusan sudah dibuat mereka berdua nggak puas, langsung aja live adu gitu nanti mereka ya kan. Langsung aja gitu. Jadi ntar memang hasil keputusan kalau emang ada yang nggak puas, tolong langsung bersuara ya. Jadi langsung aja ributin jurinya. Ya, langsung aja lah. Kita yang kena ribut. Malah kita yang mau tinju. Padahal yang nyaranin nggak pakai sarung tinju lolo. Kenapa jadi kita yang harus baku hantam? Tapi ini emang seru. Seru si Andro ini emang mantan atlet MMA juga dia. Obi debt collector. Dia tuh main kejar-kejaran. Ini acara apa sih? Oke, ini udah makin seru. Tapi gue mau nanya dulu. Obi, dari yang season lalu kan harapan gue sebenarnya di elu itu. Bahkan ketika lawan Frimawan. Kalau kita ingat waktu itu ya, cuma kan waktu itu lu akhirnya bilang lu habis terima kerjaan ya, jadi lu nggak siapin materi kan, jadi drop materinya tuh. Waktu itu kayaknya lu terima kerjaan Lazada apa-apa gitu kan waktu itu kan. Yang nggak usah ngomong Z. Nah, lu pembelajaran lu dari season lalu yang sekarang lu lebih siap apa enggak atau sama aja, Bi? Kalau sekarang nggak terima kerjaan bang, karena memang nggak ada. Wih, Andro ngetawain. Karena Obi nggak punya kerjaan, lu ketawa. Gitu. Jadi emang lebih fokus ya? Fokus bang, fokus. Mudah-mudahan menghibur. Oke. Andro gimana dulu? Ikut juga kan yang pertama ya? Ikut bang. Ikut kan? Andro komentarnya si Obi nggak ada kerjaan sekarang gimana? Seneng nggak? Semoga Tuhan memberkati Bang Obi. Ya damai. Mampus gitu. Miskin, kamu miskin gitu. Beraninya di chat doang. Androni yang kalau dipukulin nyanyi rohani itu kan? Iya, Androni kayak ini apa yang follow Popon. Kalau berani cuma di Twitter dong, bodoh. Ketemu aslinya enggak. Damai dong. Janganlah. Apalah, baku hantam lah. Nanti kita baku hantamnya Oke lah. LPM. Baku terima kasih Andro dan Obi. Ya, kita lanjut Tetap lagi. di Zoom ya, tetap di Zoom Ya, ya. tetap di Zoom. Jangan tinggalin dulu. Nah, terima Kita kasih. akan melihat penampilan siapa dulu nih, Apip. Yang pertama sudut biru lah yang gue bilang ya. Karena dia yang awal-awal manasin si Obi. Wah, di mana sih emang motor? Iya. Emang mau pilpres. Kita lihat langsung dari regional Medan. Inilah dia Andro. Napi tuh bodoh. Ini Andro dulu. Tema hari ini adalah olahraga masa kecil. Jujur aku bingung bang mau bahas apa. Karena waktu kecil aku emang jarang olahraga. Kerjaku cuma belajar biar pintar. Lihat aku sekarang jadi dosen. Tapi kalau waktu kecil aku tahu dosen cuma dibayar 60.000 sekali datang. Rajin aku olahraga waktu kecil bang. Biar jadi atlet. Kayaknya hidup atlet lebih sejahtera. Kita pasti nggak pernah dengar Bambang Pamungkas kesulitan beli pampers anaknya. Karena beliau atlet bang, rajin olahraga waktu kecil. Aku dosen sulit bang beli pampers. Honorku cuma 60.000. Pampers anakku 65.000 bang. Ya ampun, ada 5.000-nya kurang bang. Kita sama-sama tahu kan, 5.000-nya harus ditukar dengan uang. Gak bisa ditukar dengan pengetahuan. Gak bisa tuh aku datang ke kasir. Permisi mbak, aku mau beli pampers tapi kurang 5.000. Boleh ya aku ganti dengan fungsi-fungsi manajemen? Gak bisa. Oh, atau kalau kurang aku tambahkan dengan teori kepemimpinan transformasional. Gak bisa bang. Kita pasti gak pernah lihat ada dosen ke kasir beli pampers ditukar dengan buku pengantar akuntansi.
Itu pun aku takut bang. Kalau aku paksakan beli pampers 65.000 dengan uang 60.000, jangan-jangan aku dapat pampers tak sempurna. Pampers sempurna tuh begini bang, bentuk celana dalam, karetnya ketat. Jangan-jangan anakku nanti dapat bentuknya celana dalam juga bang, tapi karetnya melar bang. Pampers anak lain karetnya ketat, pampers anakku mesti dikaretin 2 supaya ketat. Pampers anak lain lebih menyerap, pampers anakku lebih pedas bang, karetnya 2. Ntar aku simpan dulu bang buat nanti malam. Tapi kalau mau dipaksakan cerita pun bisa aku bang. Waktu kecil aku SMP pernah main bola sama teman-temanku, tapi traumatis bang karena bagian tengahku dihajar pakai bola bliter. Bagian tengah bang, bukan perut, turun dikit bang, bukan pinggang bang, turun lagi. Nah pas di situ bang, ya ampun, bola besar menghajar 2 buah bola kecilku bang, sakit bang. Dan itu bukan cuma kejadian sekali bang, beberapa kali. Bayangkan kalau itu terus terjadi, aku main bola, pasti bagian tengah udah hancur sekarang bang. Aku jadi dosen dengan kepala atas pintar, tapi kepala lain bodoh bang. Kepala atas bisa kasih nilai A. Tapi kepala lain nggak bisa kasih Dan bukan cuma masalah kena tendang bola bang, aku juga merasa misfit, nggak cocok karena pernah salah kostum. Teman-temanku main bola datang dengan celana pendek kaos oblong. Aku datang dengan celana kain panjang bang, kemeja lengan pendek, tinggal bawa Alkitab dan mirip orang mau menyebarkan firman Tuhan. Sekarang aku ngerti kenapa teman-temanku gak pernah ajak aku main bola lagi ketika itu. Bukan karena aku gak berguna, tapi karena mereka takut aku baptis. Bukan karena mereka takut aku nggak bisa cetak gol, tapi mungkin mereka takut aku cetak Kristen baru. Ya ampun, haleluya. Itu dia Andro Napitupulu. Sorry, boleh diulang nggak? Lo kan tadi udah berusaha buat Apip ngeh gitu loh, tapi dia bengong. Itulah dia Andro, itu jadi kita nggak terbawa ini. Itulah dia Andro Napitupulu. Ini momen Suri sedang berpikir, semua kamera ke host. Hostnya yang satu udah berusaha ngebakar, yang satu blow on. Kan bingung. Lu pikirin terus materi Dirman kan? Dirman nanti bawain apa? Itu bener lagi. Andro tadi bahas tentang apa tuh, Pip? Tentang pampers anak. Pampers anak nih juga ada celana dalam juga yang longgar-longgar. Karet 1, karet 2 pedes. Wah, apakah bakal pedes juga komentar dari Kemal Palevi? Oh siap. Catatan udah banyak tuh. Lumayan. Ya, enggak, tapi ada yang dibenerin sedikit. Atlet tuh nggak semua sejahtera juga sih. Maksudnya kebanyakan juga atlet yang dalam tanda kutip nggak dihargai negara tuh ada juga benar. Jadi kalau pas dia ngomongin itu, oh Bambang Pamungkas, ya mungkin kalau untuk Bambang Pamungkas bener gitu. Tapi kalau untuk atlet yang lain mungkin enggak. Jadi misalnya siapa? Bambang Sugiono. Ya mungkin atlet dari Ukraina. Atlet itu Atlet dari sini nggak ada. Kita Dihargain semua. Dihargain semua. Mungkin Yang pemain bola jadi supir nggak ada. nggak ada. Tinju yang jadi tukang beca. Nggak ada di sini. Itu di Yugoslavia. Kita mah baik. Bukannya ada ya? Tapi itu jadi, maksudnya itu jadi sempet miss di situ doang. Gua kayak jadi enggak nih, nggak bener nih. Masuk kurang observasinya gitu. Tapi sisanya materi yang kayak diganti pengetahuan tuh lucu tuh. Maksudnya dan dia tuh attitude stand up-nya ada. Maksudnya kita ngerasain dia tuh resah banget sama hal itu. Jadi kita yang nonton juga ngerasa energinya sampai ke kita. Karena kan kalau stand up tuh penting banget attitude gitu. Jadi maksudnya ya kita sering dicengin lah sama orang-orang, kita kesel ya gitu. Kayak emang karena kita tuh suka menggerutu lah, tapi ya ditonton sama orang aja. Makanya attitude-nya ada, terus keresahannya berasa di gua dan nyambung ke materi. Dia waktu kecil nggak pernah diajak olahraga kan? Iya. Karena di awal udah di premis di depan udah dikasih tahu, jadi begitu dia ngasih tahu dia nggak pernah diajak karena salah kostum, akhirnya premis-premis itu dipertebal dengan punchline yang lucu-lucu kayak dibaptis apa segala macam. Jadi nyambung lah gitu, jadi satu kesatuan. Jadi nulis materinya bener gitu. Nulis materinya rapet gitu, padat. Strukturnya bener lah, ada strukturnya berasa gitu. Kalau dari gue sih itu sih. Itu dia dari Bang Kemal Palevi.
Tapi lu lebih penasaran juga gak kalau Obi sama Andro bener-bener bertinju? Iya, gue lebih penasaran kalau bisa jadi atlet tinju berdua. Biar ngerasain bener nggak atlet itu sejahtera. Oke. Tapi kalau Obi sama Andro tinju jadi bukan olahraga dong. Tapi olah TKP. Udah dia meninggal. Bang Lolo, ini LPM tadi. Banyak deh catat. Ini tawaran banyak. Nggak muat satu kertas. Ini kalau ketika aku tidak menyatat berarti dia udah ya kalau nggak bagus sekali dia tolol kali kan. Tapi gua ini nih berarti. Tapi kalau si Andro ini aku ngerasa dia tuh bridgingnya dari antara dia membahas bola olahraga kecil sama yang pengetahuan itu mulus. Jadi kita nggak ngerasa tuh. Bridging, detail. Smooth ya, smooth. Stop. Apa itu? Stop. Itu apa? Stop. Bantuin Mas sama. Oke, Mas. Dibantuin. Kurang juga tadi Iya, Oh, ini spesialisasi gerak. Gerak. Berbau kurang. Kayaknya tadi dong soalnya. Ya, kayak Bang Hotman ya. Ya, jadi kalau Andro aku cuma memperhatikan bridgingnya mulus, kita nggak kerasa antara dia membahas tentang dia dosen sama olahraga masa kecil. Nah, di situ poin plusnya dari aku gitu. Cukup di situ. Pantes kok baik banget. Ini netral banget kalau yang ini. Oh, gayanya udah kayak bagus netral. Bagus netral. Menit barat. Sikat Bang Popon KRK. Ya kalau dari gue sih agak menyayangkan tidak ada ininya nih, tidak ada serangan-serangan lawan. Roasting. Karena udah mulai oke kalau makin 8 besar. Karena rekor ribut di grup. Masalahnya orang tuh udah bikin video baru berantem. Tapi tadi lu Udah ada kekirim ya? backgroundnya itu pintu rumah loh. Betul. Itu kan nyindir Bang Obi, debt collector suka ngetok. Oh, di situ nyindirnya. Parah Andro parah Di situ Andro. nyindirnya. Ate empire kali ya biar dilihat Bang Palen ya. Justru dia berarti malah berbeda sama Apip ya. Iya. Kita mau ini malah dia tak. Gitu caranya. Ngomong nggak tadi gimana Bang? Terus ngomong, Nggak siap nggak aku ngomong. ngomong Bang Walid gini-gini. Udah celamitan itu loh. Sama kayak yang tadi di meja belajar pink itu siapa? Skron Jamal. Untung jadi host. Lemes. Itu kelemesan Bang, Bang kayak gitu mah. Oh, pantas. Lanjut, Bon. Ya, bentar. Pantas kau bilang waktu pas kita juri yang pertama, enak ya tenang nggak ada Bang Palen ini karena ini ya itu ya. Oh, lu bilang tenang. Ada kau bilang. Ada. Boleh. Dia tenang kalau nggak ada Bang Palen. Apa belum selesai ya kayaknya? Belum. Ya, dan Banyak sebenarnya catatan. juga spesialisasinya Ya Allah. spesialisasinya Andrew kan sebenarnya di jokes-jokes yang berbau-bau menyerempet-nyerempet ke agama. Itu tadi. Yang mana dia cuma pakai ada di akhir. Dan itu ger juga buat nutupnya gitu kan. Di yang sebelumnya dia sering banyak banget tuh part-partnya. Di ini agak kurang sedikit aja gitu. Gokil, bagus berarti ini udah lumayan ya. Lumayan buat Obi kayak Obi gimana agak nanti? deg-degan nih. Obi. Wah, pada muji semua. Apakah yang Andro dipuji dia ditorik? Kenapa? Puji dan torik. Puji dan torik. Tahu. Adanya tali lintar. Iya, itu menandakan Ate banyak baca referensi. Apakah dia dipuji terus film? Puji kan. Berarti bangkrut. Tapi Puji Torik lucu banget. Lucu Puji dia kan pakai itu kan. Puji. Udah kayak lu di digital di mana-mana laku. Puji film dulu Mas Puji. Udah diminati. Puji film suka Sono masih bisa. Oke, ini kedua nih, fight kedua. Apip Kemal kan? Apip Kemal. Lu udah mulai ngototnya tadi udah masalah ekonomi tuh. Kalau masalah perut kalau sampai masalah lapar, takut itu hilang. Nah, Apip kan lapar terus. Kemal udah gak pernah lapar kan. Yang lebih lapar pasti lebih galak. Pertarungan si miskin dan si kaya. Kita promotor
sponsorin lah. Kayak gitu lah. Iya, MC-nya mereka berdua tuh, Obi sama ini ya. Mampus lu bang. Berantem lu berdua. Gitu. Oke, sekarang Gua kita nggak ditanya tadi. lagi dirangkap nggak mau. Boleh. Untuk apa dia lewatin aja. Kata siapa lewatin aja. Lu nyalain control room lu. Di Bang Valen lo bukan iklan YouTube di skip. Apa terus? Mak, coba sekali-sekali bang besok dia sendiri juri kayaknya hidup aja. Malah cukup buat satu lagi siapa kayak tampil. Kalau lihat dari Andro sebenarnya ini gua kayak ngelihat si Obi waktu lawan Primawan. Lucunya dia bukan di sini maksimalnya kan. Betul bukan. Kemarin Berapa sebelumnya lebih lucu. Berarti agak turun. Iya, makanya apa ini ada dampak mungkin dia ngebongkar materi Iya, yang mungkin dia udah siapin karena ada perseteruan sama Obi langsung. yang mungkin tadinya lebih ger dia ganti atau memang mulai istilah kalian apa kehabisan bensin ya? Justru pada saat makin kesini makin berkurang materinya. Kalau menurut gua sih karena kita nonton Gugun sama Beke. Sukron yang tadi memang jauh banget kualitasnya. Lihat di sini Andro lumayan. Padahal kalau untuk dia sendiri dibandingkan dengan personal record dia kalau perenang gitu ya, yang jauh lebih lucu dari materi dia hari ini banyak. Betul. Jadi ini bahaya menurut gua. Tinggal kita lihat Obi nih. Makanya kita akan lihat Obi seperti apa. Ya kayak Obi dong. Bukan penampilannya. Obi sudah siap ya untuk tampil. Iya, dia juga udah melakukan sit up. Enggak deh. Enggak, udah kita lihat Obi dulu nih. Juga lucuan dari Obi Mesak, ini dia videonya. Kalau ngomongin olahraga masa kecil, dulu cabang olahraga yang wajib kami kuasai sebelum masuk SD adalah berenang. Kenapa? Karena kami kalau mau ke sekolah harus berenang melewati sungai yang arusnya deras banget. Kadang pas kita berenang sepatunya hanyut. Kita kejar sudah dapat buku yang hanyut. Buku dan sepatu sudah dapat, kita yang hanyut. Bayangkan kami di sana mau masuk SD aja persiapannya kayak mau ikut Ninja Warrior. Bedanya ini bukan ditatar orang, tapi ditatar langsung oleh alam. Alam Mbah Dukun. Dan yang bikin kesalnya lagi, pas kita berangkat aja udah berenang melewati sungai. Pas baru sampai sekolah guru penjasnya bilang, ayo anak-anak kita ambil nilai praktek berenang. Hello. Terus tadi saya di sungai ngapain? Perkosa mujair. Harusnya bapak yang inisiatif duluan ke sungai, biar nontonin kita perkosa mujair. Udah gitu kita sering banget belajar dalam keadaan pakaian masih basah. Boro-boro pelajaran masuk ke otak, kita masuk angin, iya. Belum lagi pulangnya kita harus melewati rintangan yang sama. Itu sampai rumah bukannya masuk angin lagi, tapi masuk anjing. Dan selain olahraga berenang, separuh masa kecil saya juga dihabiskan dengan menonton olahraga balap kuda. Kenapa saya sering dan diwajibkan nonton balap kuda? Karena jokinya nenek saya. Serius bang, nenek saya dulu joki balap kuda. Tapi untungnya beliau sudah meninggal. Coba kalau masih hidup, nggak menutup kemungkinan nenek saya juga bakal jadi joki skripsi, joki tong setan, joki sitohang, joki pardede. Udah gitu narkoba lagi. Dulu olahraga pacuan kuda adalah salah satu olahraga paling terkenal dan paling bergengsi di kampung saya. Karena itu semua orang melakukan berbagai macam cara agar bisa juara. Ada yang naturalisasi kuda, ada yang kudanya dimodif tailuk, bahkan ada yang kudanya dimasukin les kumon. Nah itu kuda nenek saya bang. Makanya kuda nenek saya sering banget juara. Gara-gara sering banget juara, kuda nenek saya bikin banyak orang mulai iri. Akhirnya berbagai macam cara dilakukan orang biar kuda nenek saya kalah. Kuda nenek saya dikirimin ilmu hitam, dituduh Yahudi, difitnah PKI, dianggap cucu Megawati. Gara-gara itu kuda nenek saya kena mental health. Psikisnya terganggu dan mulai saat itu nenek saya nggak bisa ikut balap kuda lagi.
Karena kudanya memutuskan untuk gantung sepatu di pohon Natal. Itulah penampilan dari Obi Mesa Nurpatonis. Padat. Tulisannya padat. Menurut gua sih padat tulisannya itu tadi. Panjang, set nggak ada napas. Tapi kok lu langsung kepikiran maksudnya komennya tuh pas gitu loh. Kenapa? Isi gitu. Isi. Dari dulu dia bridging nggak ada, bisa langsung tiba-tiba bagus nih gini padat. Gue tuh, oh iya bener juga nulisnya padat ya. Kalau dia nggak ada dari dulu dari season 1. Gini aja, bengong. Gak nonton kemarin ngomongin nggak nonton. Gua ikut Padat kemarin Bang Api. Padat juga. Iya, alhamdulillah. Tapi Obi gitu perbedaannya mungkin ada gak kelihatan. Kemarin gue ngeliatnya agak Bang Lolok ya terutama. Ketika Obi di sebelumnya itu yang bener-bener abis punchline dar ketawa di sini. Punchline dar ketawa. Nah sedikit nih ada perbedaan gak yang sekarang nih? Dia kan masih ada yang sama pola di tek buat di digital biasanya kan gitu. Dia ngetek punchline-nya. Biasanya dar. Kalau dari aku nggak tahu, entah kalian semua, aku mungkin lebih ekspektasi tinggi ke dia. Karena memang dari season 1 selalu kita gini ya, makanya aku nggak tahu nih kenapa banyak orang yang dari stand up comedy dari timur gayanya Obi kali rasaku. Oh iya. Jadi aku udah nggak aneh lagi sama yang ngetek kayak si Obi gitu. Nah setelah aku tahu dia tekniknya kayak gitu, aku berekspektasi tinggi tapi nggak nyampe kayaknya. Pas ini tadi. Wah. Yang terakhir aku post yang yang awal tuh. 16 besar ya? Iya, yang itu masih Sukron Jamal kan ini sama kayak rumput ya. Diem. Aku ini sumpah kesel nih sama Sukron Jamal nih, bener. Dia kasih kesempatan tapi ya kayak rumput aja gitu. Ini ke Obi ya, kenapa sih? Obi dulu. Jadi, nah kalau aku LPM-nya untuk yang dari sebelumnya dia yang terbanyak. Walaupun nggak sebanyak yang waktu pas season dia sendiri. Kemarin kalau nggak salah dia tuh sampai 15 deh. 15 LPM ya dalam 3 menit ini cuma sampai 11. Oh, makanya ini tek-teknya kenapa? Apa takinnya memang ekspektasi tinggi dia yang nggak nyampe sama ekspektasi kita, atau memang dia kayak sepele aja nih sama si Andro? Mungkin. Kita jelek-jelekin aja dulu. Biar seru. Kalau Bang Kemal gimana nih? Kalau gue nggak tahu sebelumnya gimana performnya, cuma kalau buat gue lebih seneng jokesnya Andro kalau gue sedikit. Soalnya jokes sengit nih. Timur itu ya apa ya udah premis itu ya udah bukan. Bukan maksudnya jokes itu tuh udah komika Timur selalu bawain tentang sekolahnya itu struggle, dia harus pergi berenang atau gitu lewatin. Ya bener, tapi kan maksudnya jadi nggak suka sama fakta. Iya bener. Emang ada masalah apa sama Rick? Iya, sama semua orang timur ada masalah. Sama Abdul ada masalah kayaknya. Nggak ada. Tapi itu jadi kayak nggak fresh aja. Memang kekuatannya si Obi ini tadi di diksinya dia ya. Tapi kalau misalkan kayak joki nenek apa jadi kuda, yang joki nenek kuda itu jadi kayak kalau menurut gua jadi kayak ya lucu aja udah. Jadi apa namanya, kalau gue selalu suka sama komika yang lebih ada attitude-nya, lebih ada keresahannya, maksudnya secara materi believable. Ya kurang lah, kayak Popon kan kurang attitude-nya. Itu ya. Ya jadi gua di komentar. Kita sama juri harus saling membela ya. Jadi itu lucu aja menurut gue. Jadi bukan yang kayak misalkan kita nonton stand up tuh kan biasa kita oh iya juga ya benar. Nah, biasa udah ada isinya kan. Biasa kan kalau makin ke sini gue lebih suka nonton stand up yang kayak gitu. Nah, kalau si Andro tadi gue kayak oh iya memang dosen lucu juga kalau ke kasir. Jadi lebih tapi itu tadi Obi yang perkosa Mujair ada isinya loh itu. Lu kan harus bisa ngebayangin seorang Obi perkosa Mujair. Ya itu susah sih. Mujair loh ini. Mujair loh. Nang Ningnong lagi. Nang Ningnong. Itu Mbak Lintang. Tapi bentar kali mungkin ada respect Bang Palen sama Mujair apa salahnya Mujair? Obi lu bilang mirip
punya air. Kagak, ya kan dia kan materinya perkosa budaya. berantem. Berantem. Nggak, Ayo kita dong, mau- berantem yuk. Berantem kita Nggak, main. tapi lucu, bagus lah. Maksudnya tetap gua padet lah. Itu kalau ada penonton beneran gua yang der lucu banget. Berarti emang lu agak beda ya nonton stand up yang lucu aja sama stand up yang ada sikap dan attitude ya? Iya, dan ada pemahaman baru buat gua. Maksud gua yang kayak tadi Andro bilang kalau dosen ke kasir tukar ilmu pengetahuan kan itu lucu banget buat Nah, tadi gua. Obi ada juga kuda kena mental health. Iya, jadi kan nggak tahu nggak bisa. Ya udah, Nilaiin dia sih bang. Dia langsung kena mental dia pakai kena mental. Dipaksa harus bilang lucu ya. Gitu. Dia udah nilai memang dia. Aman Bang Kemal. PPN Kerak, PPN KFK gimana? Iya bener kata Abim sih Bang Kemal, nggak semuanya nggak full-fullan dinilai. Ya Obi juga ada materi yang misalnya kayak perbandingan kasirnya Andro gitu Bang. Ada ya? Ada yang Mungkin tadi satu tadi. Nggak Ini nih, tadi aku nilai ya menurutku. Iya. Kemal menilai Nur. Kenapa kau serang aku? Bang Lolo serang Abim. Gue bela Abim nih. Kita pokoknya saling membela aja nih. Yang penting konflik aja. Yang penting ada konflik. Jadi yang mana nih materi Ya Bang karena Abi kan tadi? dalam stand up memang ada penilaian, ada sisi lucunya aja yang kita nilai di LPM, ada juga yang kualitas di materinya, misalnya ada pola pikir yang tadi dibilang Bang Syukuran Kemal. Jamal itu attitude duduk. Ngantuk aku. Kalau attitude kalian. Komedi lucu Nah, harus. ngomong attitude Bang Kemal nama aku gua tuh. Ada tiga. Kemarin ada berarti tiga. Sini imbang kita. Ya udah intinya Bang Kemal, iya. Iya benar. Ya kalau gue sih lihat kalau selama punchline-nya banyak lebih lucu ya mau nggak mau materinya dia bilang bagus juga gitu. Iya, benar. Lila, lucu-lucu aja. Lucu-lucu Selera ya, walaupun- selera. Biar aman juga aku, biar nggak dibilang nepotisme, makanya aku bilang hobi. Ya udah. Bang Palin ada sedikit tambahan? Oh, cuma boleh sedikit. Sejam Sampai kalau nggak ada hadiah nggak ada kalau di sini. Katanya durasi katanya Bang. Apa? Kata sono durasi katanya Lah bukan yang saya bikin ngomong. yang bikin lama kan tadi opening kalian yang Iya. Kami salah emang. Boleh dikat. Kan? Kalau udah nafas begini nih. Sini kau. Terus tarik dong. Iya. Gue suruh ngapain kata Gary? Ya kalau mau ada tambahan ngeliat Komentar boleh. Komentar Obi lo. tadi lawannya kan kalau Andro agak menurun dari yang sebelumnya. Obi gimana nih? Sama ya. Gue juga kayaknya nih tahu lagi pada kenapa nih berarti. Iya. Lagi kena ini kali, kan lagi ada Cacar monyet. Cacar monyet kan. Yang sudah diinikan oleh WHO ya. Iya. Gue malah jadi kepikirannya yang tadi gitu, apa gimana nih jadinya? Apa emang langsung pemenang Obi sama ini lawan yang tadi dua itu? Dua yang mana? Ya maksudnya dua ini, tadi kan lo bilang bye tadi kan? Ah, itu Ya, kan cuma saran. Itu saran ya? Saran. Kalau mau dipikirin lagi ya boleh Gue lah. jadi kepikiran yang menang antara si Beke sama si Sukron. Sukron. Abang aja nggak tahu namanya kan? Lawan dulu, yang kalah si Obi lawan si Oh, dilawanin dulu. ini buat lolos yang dari grup sini. Gue malah kepikiran begitu ya, karena dengan segala rasa hormat gue tadi melihat Gugun lawan ini tuh gue agak rumput agak sama abu ya. apa ya, hati gue tuh apa, terenyuh hati gue. Iya. Kok udah babak 8 besar kok begini gitu loh. Sementara yang kita perebutkan ini 9 juta loh. Iya. Itu maksudku gitu. Tapi ya kan gua kan hanya bisa memberikan apa ide. Gimana kira-kira, atau ya udah normal aja. Ya udah nanti itu akan ada jadi keputusan juri Bang. Kita lihat nanti akan seperti apa. Tapi Obi sama Andro sukaan mana Bang tadi? Iya, antara Waduh. Hari ini. Hari ini. Berat. Ya. Sama-sama Kristen mereka. Sama. Yang satu dari Sumatera. Satu dari Sumatera. NTT. 21 tuh. Dari NTT. Emosional lebih dekat dari kemarin, ngobrol-ngobrol udah sama si Obi. Sama udah dua sama. Cuman si Andro ini apa marganya? Napi Pulu. Ada keluargaku juga Napi Ada 3 2 dah tuh. Nubatonis yang Obi, Nubatonis enggak ada. Hah?
Nubatonis. Keluarganya. Nubatonis. Ada keluarga. Apa Darmin? Siapa nama? Dirman. Ini gue 50-50 memang ini. 50-50 ini. Gue sepakat dengan perdebatan kalian sih. Kalau memang yang lucu-lucu tadi si Obi. Tapi kalau emang yang ada membuat kita mikir kayak, oh iya juga ya, ada hubungannya dengan profesi dia sih si Andro. Sukron Jamal. Sukron Jamal, gue jujur loh, gue bingung bener. Tadi gue sama sekali nggak tahu di otak gue isinya apa. Dia impersonate rumput. Bukan, karena kalau Gugun Beke kan tadi masih ngomongin dia itu ini ya. Ada act out lagi, ada effort dikit lah ya. Ya udah, siapakah nanti yang akan lolos ke semifinal Yuasa Sepak Bola Olahraga League Season 2? Juri akan merembuk dengan keputusan-keputusan yang sepertinya agak berat nih. Ini agak pelik ini. Hari ini agak pelik di antara Gugun, Sukron, Ya udah. Kecewa saya penampilan hari ini. Kecewa sudah mulai. Saya udah sampai datang ke sini, hadiah sudah dibanyakin, penampilannya begitu. Ya udah, nanti pokoknya kalau Apa ini ya? Atau yang Kau juga jadi host yang perbaiki penampilanmu. Kau juga jadi host yang naikin. Udah tahu materinya nggak bagus, bagus dong. Itu saya. Itulah gunanya host, membangun suasana. Pon iklan Energi itu, energi itu. Partai baru, Bangkalan lawan semuanya. Siapakah yang akan lolos nanti? Tadi pas Bangkalan gini, Setelah yang satu ini. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Kembali lagi di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2 Rap. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang paling menegangkan, Afif. Inilah dia, kita akan mengetahui siapa aja yang akan lolos ke babak semifinal Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Antara Gugun versus Sukron ataupun Andro versus Obi. Nah, seperti biasa kita akan menanyakan satu persatu juri di antara kedua peserta siapa yang dipilih. Kayak biasa, tetap pakai skor 1-0, 1 sama 2-1. Nah, kalau udah ada yang 2-0 ya berarti menang yang komik dipilih 2-0 tersebut. Itu dia tuh, udah wajah juri udah menggambarkan ketegangan. Sulit untuk menilai siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Ya kan? Bung Dirman mah baik ya, kalau Bung Dirman udah paling Enggak, ini satu baik dia. Ada lawannya juga. tuh. Ada lawannya juga deh. Serem, Boleh dia ngelawan lawannya. orang tua? Ya. Hah? Boleh ngelawan orang tua. Durhaka paling musuhnya. Nah, di pertandingan yang pertama ada Gugun Beke berhadapan dengan Sukron Jamal. Kemal Falepi memilih Sukron atau Gugun Beke. Dari namanya sih Sukron dia nih. Iya, Ada Sukron. saya lebih Depan memilih Kasiron. kabel IndiHome. Ya, selamat untuk kabel ini, Om. Enggak. Ada kok peserta sini. Enggak boleh ada wing kanan ya. Iya. Wing tengah. Ayo, Pada oke. Kemal Berarti, Falepi. Tapi alasan-alasannya juga ya, boleh ya. Iya, berarti milih si Gugun berarti. Wah, kenapa tuh? Ya tuh, ya secara materi jauh lebih baik aja dikit. Kalau Sukron agak Jauh lebih santai baik tadi. dikit. Iya kan? Jauh. Dikit aja Ya, berarti. dikit lebih baik. Nah. Itu Gugun. Lebih baik daripada sedikit lebih beda. Aduh, Waduh. panji kali kau. Panji Pragiwaksono lagi. Panji. Kan tahu Bang Palen kalau itu cuma translate. Kasih tahu. Itu Seth Godin. Kenapa dibilang Panji, jangan percaya semua. Katanya di Amerika pulang pergi juga. Katanya for good 3 tahun 5 tahun modal udah ada, pulang pergi juga cari duit di sini. Ada kerjaan? Balik dulu. Apa bedanya bolak-balik Boyolali ya? Apa tuh maksudnya? Gue juga Yang penting apalah, kemudian bolak-balik lagi. Yang penting ada analoginya. Yang penting ada isi aja. Daripada saya diam, walaupun diam itu emas, tapi gerak itu karir. Tapi pas dia belum lirik gue itu. Oke, 1-0 untuk 1-0 Gugun untuk Gugun. Beke. Ya. Sekarang Beke. saatnya memilih Kayaknya ini gampang nih. Popon matching. Kerok, Gugun atau
Syukron Jamal. Padahal BK tuh kita nilai tadi udah parah tampilnya ya. Masih bisa unggul 1-0. Iya, masih bisa. Kebayang nggak lu itu sama aja kalau gua dulu masih main di Bedebah sampai Kemal bisa golin. Udah kebayang bukan Kemalnya yang jago. Berarti lawannya parah. Emang gitu Pon, back-backnya di sana Pon. Bener. Bener. Orang Bang Emo menang lari doang. Lari kenceng banget. Kita cuma bisa lari dari masalah. Bener. Tapi cepet larinya. Iya, cepet banget. Ya udah nih antara Gugun Beke dan Syukron Jamal. Ya. Kan lo yang ditanya. Bang PPN dulu. Pon Kerok. Masih 1-0 untuk Gugun Beke. Beke. Sosok mikir. Tapi walaupun Kayak Syukron teman saya sekomunitas jelek, saya akan memilih dia. Syukron nih. Syukron. Tapi ini bukan karena Inilah yang buat dia lolos terus berarti kan. Mana Bang Popon sudah dipelein gara-gara lu Pon. Ini biar si Gugun nggak dapet nilai 3 juga. Karena pedean banget dia dapet nilai 3. Aku sekalian 2-0 langsung kalau emang Syukron. Ya kok lu maksa sih? Lu masih sama kamu Kalau nilai yang juri. Kalau gitu mending gak usah nanya gue, Beb. Jadi ngapa? Aku belum jawab tuh kenapa lu maksa. Tapi alasan lu apa, Pon? Ya, biar seru. Gak ada, emang biar si Gugun gak dapet nilai 3 aja. Oh, sebenarnya kosong Syukron nih. Sebenarnya Syukron juga kosong. Cuma biar Gugun nggak ngerasa jumawa aja dapet 3 dari juri nih. Kan pasti Bang Lolo Gugun lah. Orang nilai yang Syukron gambar pemandangan. Tadi Dia yang tahu burung. Plot Udah twist pasti lu siapa Gugun tahu. dong dia kan. Gue sih gitu aja. Apakah Bang Lolok sudah pasti Gugun? Ataukah Syukron Jamal? Syukron soalnya. Syukron. Aku beke sih. Beke. Gugun Beke. Karena kalau aku nilainya, nih ada alasannya dikit. Kemarin Gugun di gang, sekarang dia udah lebih effort di studio dan suaranya lebih. Ya itunya aja sih. Ada effortnya. Kalau iya. Effort pindah. Kalau Walaupun lucunya masih di gang. iya. Jalan. Iya. Itu juga masih kurang sih. Karena Gugun di sini aku ada nih. Apa itu? Tulisannya pas di Gugun. Mana tulisannya apa itu? Ada. LPM. Oh, lebih. Kalau di Mas Syukron? Syukron Jamal banyak sih LPM-nya. Tuh. Oh, banyak. Ada bunga, sama matahari. Yang lu gini-gini. Kenapa ya? Nggak nampak. Silu. Berarti skor 2-1 untuk Gugun dan selamat buat Gugun Beke berhasil melanjutkan ke semifinal. Wes, tepuk tangan dulu Dalam untuk duitnya? Beke. Gugun berhasil mendapatkan match fee yang sekarang 3 juta. 6 juta. 6 juta. Bego. 6 juta. Match fee-nya Yang menang siapa? Yang menang Gugun Beke. Iya, sekarang kalau menang dong berapa? dapat 6 juta. Totalnya 9. Ditambah 3. Jadi 9. Menang 3. Ditambah 6. Iya. Belum selesai. Iya, pertanyaan kan gua tadi dapat berapa menangnya? Gugun Beke berhak mendapat match fee ditambah 6 juta. 3 juta plus 6 juta jadi berapa, Pi? Jadi 9 juta. Gua nggak ikhlas gua. Kenapa enggak ikhlas? Kalau tampilnya kayak tadi. Materi begini dapat 9 juta. Gua next materi harus mantap. Bener, tapi emang 9 juta buat kayak Gugun di TV tuh udah 20 kali tampil. 20 kali tampil, tapi itulah. Itulah. Gua nengok pada melotot semua. Gugun, tapi buat tadi siapa? Satu lagi Syukron Jamal, walaupun stand up-nya duduk, lemes ya, nggak ada intonasi, biar gimana pun Syukron berhasil mendapatkan match fee sebesar 6 juta rupiah. Jadi 3 juta plus 3 juta. Ya. Pasti 6 juta ke penampilan kayak gitu agak susah ya. Berarti dapatnya 3 karena kalah. 3 juta. 3 menang kemarin. Jadi 6 juta totalnya. Selamat juga untuk Syukron Jamal. Ada sih kalau gua ngajar di kelas presenter tuh belajar product knowledge, belajar rules, belajar conditions. Itu tuh harus kalau nggak di luar kepala tuh pegang catatan gitu. Ya kan minimal tuh seperti itu gitu. Nah, gue lihat tadi catatannya Ada kan catatannya tuh tahu ditaruh situ tuh. kemana, mental-mental. Catatan mah di sini kalau saya nih. Nah, di mana? Mana? Nah, ini namanya presenter Oh, nih. itu tuh di situ tuh catatan tuh. Nah, itu malah dibuang lihat. Gitu. Gimana? Cue card dibuang bisa menjelaskan. Ya langsung saja yuk ke pertandingan yang kedua ini. Lucu banget. Seru antara Obi Mesak melawan Andro Napitupulu. Yang pertama menilai, silakan
Bang Lolo. Bang Lolo, siapakah di antara Andro dan juga Ya, Obi? kan Sumatera Utara. Sama-sama dari Sumatera. Walaupun dari Sumatera Utara, kalau khusus stand up kan mungkin penilaian Kemal itu kan attitude ya. Ya dia bilang stand up harus ada attitude dan harus ada pulang gitu. Harus ada yang dibawa pulang. Attitude dan kalau penonton harus ada waktu pas pulang ada yang diingatnya di materi stand up-nya. Kalau menurut aku sendiri stand up komedi adalah menghibur dan membuat orang ketawa. Jadi aku mungkin tidak terlalu memikirkan teknik-teknik yang kayak dibilang Kemal sebelumnya waktu pas penilaian si Andro. Aku lebih mikir si Obi yang udah menghibur aku gitu. Walaupun tidak sebaik dan sesempurna aku lihat penampilan sebelum-sebelumnya dari Obi gitu. Jadi aku milih Obi. Obi Mesak menjadi pilihan pertama Bang Lolok. Jadi 1-0 untuk Obi versus Andro. Selanjutnya Popon Kerok. Silakan dipilih antara Obi Mesak Nubatonis melawan Andro Napitupulu. Sementara skor 1-0 untuk Obi Mesak. Gue sebenarnya gue dulu sih. Kemal dulu. Acara mau menentukan. Bang Popon mau menentukan. Sebenarnya ada yang lebih bagus lagi. Apa? Sebagai presenter. Apa tuh? Kan ini premier. Jadi yang nonton boleh nggak tulis di kolom komen kalau menurut kalian siapa? Boleh di Kalau kolom menurut komen. kalian siapa? Di kolom jembatan juga boleh ditulis itu kalau iseng. Siapa kira-kira? Siapakah antara Obi dan juga Andro yang akan baku hantam? Betul. Interaktif itu Bang. Interaktif. Lihat di kolom komen karena nanti komen admin kita kan live tetap. Bener. Live premier. Ya kalau gue sih sebenarnya juga sama kayak Bang Lolo penilaiannya. Andro kan? Intimidasi. Dua orang Sumatera. Sama kayak Bang Lolo, maksudnya kalau lucu itu harus ada yang dibawa pulang. Itu lu sama Kemal. Kemal dong. Ya kan ini kan ada dirangkul jadi berubah. Agak beban. Jadi gimana kira-kira lebih enak yang dibawa pulang atau yang penting lucu aja? Kayak dibawa pulang aja. Nah ya itu begitu. Selamat untuk Andro. Andro, kenapa yang poin 1 juga? Jadi 1 skor antara Obi dan juga Intervensi Andro. di Apit di Sumatera. Iya. Yang menjadi penentuan adalah Bang Kemal Cuma tadi Palevi. Kemal kayaknya udah ketahuan kemana arahnya ya. Berarti hostnya kurang arahinnya. Hostnya kurang arahinnya. Siapa tahu ada plot twist. Ya, kalau gue sih untuk menyelamatkan karir host nih. Terima kasih Kemal. Apapun jawaban Anda. Nggak, kembali lagi kan kalau gue nonton Andro itu gue pasti pulang bawa knowledge baru. Tapi itu kan ini bukan dalam ranah kompetisi ya. Kalau ranah kompetisi kan tetap harus yang paling banyak. Bagus banget hari ini. Hari ini aja. Gue menyelamatkan dulu karir hostnya dulu nih. Ya Bon ya. Terima kasih loh Bon ya. Jadi kalau Andro gue kalau misalkan nih di luar ada acara off air live show gitu kan, lagi stand up spesial show, gue lebih mau nonton Andro, lebih mau bayar Andro lah. Tapi karena ini kompetisi kan kita nyari yang lucunya lebih banyak. Ya udah pasti Sugron Jama. Sampai apa namanya loh? Ya gua Obi lah kalau gitu. Obi Karena kalau ditandingin kan, kalau ditandingin lucuan banyak dia panselnya tadi. Inilah yang suka terjadi saat ada reses. Ada lobby-lobby. Tiba-tiba kok berubah dia pas voting. Gua lagi komen lagi. Tunggu dirangkul juga tadi sebenarnya kan, tapi kejauhan aja Bang Palen ngerangkulnya. Jadi Obi Mesak mendapatkan poin 2. 2-1 untuk Obi Mesak dan Obi Mesak berhasil lolos ke babak berikutnya. Selamat untuk Obi Mesak berhak mendapatkan tambahan 6 juta rupiah ditambah 3 juta sebelumnya jadi 9 juta rupiah. Dan sementara Andro Napitupulu langsung ngerti sih yang kemarin sudah mendapatkan 2 juta dan ditambah sekarang 3 juta. Kan kemarin Ini kalah 3. 3 juta ditambah 3 juta. Yang menang 6.
Kalau kemarin Gue diem aja lo pada lo. sudah mendapatkan 3 juta dan sekarang dapat lagi match fees 3 juta, Andro mendapatkan 6 juta rupiah. Andro juga. Tapi sekarang ada yang agak beda nih karena tadi pertandingannya dibilang sengit juga sengit, dibilang ada yang turun juga turun. Ada yang beda dari raut wajah Bang Valentino. Padahal kan udah clear tuh yang juara sini. Iya. Ada lagi. Hostnya menuduh. Masukan-masukan Omongannya ya. pertandingan sekarang kan sengit. Karena Bang Valen diem Fitnah aja. ya, dia ke fitnah gitu. Harusnya gue tuh langsung gebrak kayak tadi. Iya, Mesti ada cue-nya. Iya, gitu. Ini kan menyudutkan namanya. Harus ada drama dulu kayak wah dia nggak terima nih. Baru ditanya kenapa nih Bang? Kenapa nih Bang? Gitu. Kenapa ada raut wajah aja gitu loh maksudnya. Mempelajari gestur. Oke. Oh Dia iya. nggak terima gitu ya, Beb ya. Detektif, Padahal kita nggak ngirim juga kan, kenapa dia nggak terima? Oke lah, kita tanya langsung ke Bung Valen. Apa yang membuat dia gundah? Iya, kan? sehingga kayak ada mempertanyakan sesuatu nih, ada yang Keputusan mana yang membuat dia gundah? Antara Gugun Beka versus Sukron Jamal ataupun Obi versus Andro? Silakan Bung Valen. Yang jelas selamat buat pilihan dari teman-teman juri, agak plot twist ya yang kedua tadi. Jadi selamat buat Obi yang sudah dapat 9 juta rupiah totalnya mulai dari kemenangan di 16 besar dan juga Gugun Beke. Cuman gua yang sudah menyaksikan dari awal tadi dan juga melihat ini sudah babak 8 besar dengan hadiah ini dan juga untuk menjaga marwah dari acara ini sebagai acara stand up olahraga online dengan hadiah terbesar secara online ya. Yang gua harapkan kan sebenarnya beriringan dengan kualitas. Nah, gua melihat dari Sukron dan juga Gugun Beke sebenarnya kualitasnya nggak segitu. Tapi entah kenapa yang tampil di babak 8 besar kualitasnya, materinya seperti yang kita lihat tadi. Nah, untuk itu gua bukan mau menghambat yang sudah menang. Tapi melihat dari effort dan juga kualitas dari yang ditampilkan Andro yang kalah menghadapi Obi, gua tidak akan mengganggu-gugat hadiahnya. Jadi Gugun Beke akan tetap mendapatkan 6 plus 3, sementara Andro ya 3 plus 3, tapi gua mau memberikan tanding ulang. Bukan ulang malah. Pertandingan tambahan. Supaya menemani satu orang di sisi kanan ini sama si Obi. Jadi gue mohon maaf kalau misalnya ada yang protes nih dari penonton kita, misalnya pendukungnya Gugun, karena lo kok harus diadu lagi. Ini tadi menjawab apa yang diresahkan oleh Popon, supaya Gugun juga kita kasih kesempatan untuk kasih materi yang lebih bagus. Coba kalahin si Andro. Andro juga buktikan juga kalau lo memang masih bisa gua kasih kesempatan untuk lolos setelah kalah dari Obi. Kalau lo bisa mengalahkan Gugun Beke. Karena tadi gue bicara dengan ketiga juri setuju kalau di pertandingan Gugun sama Sukron ini bukan kualitas mereka sebenarnya gitu loh. Dan untuk menjaga marwah acara ini sampai dengan nanti babak semifinal dan final, dengan berat hati gue memberikan hak veto gue hari ini bahwa uang kemenangan tetap kita berikan, tapi siapa yang lolos untuk menemani Obi harus ada pertandingan tambahan antara Gugun Beke berhadapan dengan Andro di acara 8 besar di hari nanti yang berikutnya. Selasa. Hari Selasa. Jadi itu hak veto gua. Bagaimana kira-kira Dewan Juri? Setuju. Benar nih ya? Iya. Nah, ini udah kayak cara orang Batak lagi mau mencari kesepakatan. Jadi setuju? Setuju ya? Oke, setuju ya? Setuju. Juri gimana? Juri, host gimana? Saya setuju aja ngikut. Ikut ya. Nah, asalkan saya masih ada itu. Ya. Enggak, Iwasa memang berpesan Oki mungkin di belakang layar dulu. Jadi Ate lah nanti lebih dulu ini. Dan Apip. Apa? Dan Apip. Enggak, sementara masih Ate yang disebut. Malah nanya Iwasa juga, malah Iwasa nanya loh. Ate kenapa nggak diajak dari kemarin-kemarin? Ate sama Apip cocok banget tuh. Apip enggak. Ate doang. Oke, itulah dari saya. Oke, terima kasih Bung Valen, itu dia. Bung Valen sudah menggunakan hak vetonya untuk Gugun Beke versus Andro Napitupulu untuk tanding
tambahan. Nah, additional match akan dilakukan juga di sayap kanan nanti hari Selasa, berarti akan ada 3 pertandingan. Nah, akan ada 3 pertandingan dan ya udah untuk hari ini selamat untuk Obi Mesa Nubatonis. Sebelumnya. Satu lagi maaf ya. Jadi nanti di sayap satu lagi kalau materinya kayak begini juga, gue bisa pakai hak veto lagi. Bisa dipakai hak Jadi veto. pastikan kalian tampil dengan materi terbaik. Betul. Kita tidak tahu kan emang berjalannya aja ya kan. Siapa tahu Bung Dirman nanti versus Bang Lolo, kita nggak tahu. Kenapa aku? Terlalu lompat. Tiba-tiba ngikut. Kenapa dia ikut kompetisi? Tahu Bung Dirman nggak? Nggak tahu. Ini tahu. Ini Penguasa langit dan bumi. Bapaknya lolos sampai 8 besar. keluarganya komika banget, Mama Apip. Bung Dirman. Rika. Iya juga ya itu. Juga ya. Semua aja ya Iya, komika. iya. Jadi Lolo menilai dirinya sendiri ya di situ ya. Tapi tadi kata Bang Valen itu menegaskan bahwa materinya itu harus dikasih power lagi. Materinya itu benar-benar harus dicek lagi. Harus benar-benar lucu. Ini karena nggak main-main, itu bukan cuma buat antara Gugun lawan si Syukron. Ini buat peserta ya. Materi yang lu pikir nih 9 juta worth it nggak mau nonton? Itu lu di 9 juta nih worth it nggak mau nonton materi segitu 9 juta 3 menit. Jangan disia-siakan kesempatan Anda untuk maju ke depan. Istilahnya jangan kufur nikmat lah. Itu Tolong dia. dikasih materi-materi yang keren, materi-materi yang dahsyat. Dari tulisan kufur nikmat, dari tulisan Kufur nikmat dikasih kelebihan. Dan ini buat Obi juga jangan main-main ya. Obi kalau nggak nyiapin materi dari sekarang bisa gua veto juga nih. Karena nanti semifinal yang udah pasti lolos aja dapatnya 9 juta uang tampilnya. Jadi tambahan 9 juta 9 udah tambah 6 tambah 3 tambah 18 juta 18 dia juta, kalau dia lolos. Itu Enak banget punya bapak hadiahnya kayak gede. beliau ini, enak banget. Kalian tuh sebagai anak-anaknya udahlah, ayolah berjuang. Kenapa gitu? Kenapa? Lucu-lucu dikasih ke sini lah. Oke. Lagi komput. Oke. Bagus, Udah gitu. bagus. Terima kasih sebelumnya udah menyaksikan. Jangan lupa di polling juga ya. Yang peserta-peserta tergendong karena udah mendapatkan satu Adi Tanggela. Adi Tanggela. Satu lagi Johan Juling. Nah, itu dia. Silakan di Syukron polling. semua. Syukron. Jamal, Syukron apaan? Syukron. Dia. Syukron Jamal. Gugun Beke lawan apa tadi? Rumput. kalau tergendong hari ini berarti kandidatnya cuma Syukron dong. Iya, yang tergendong bisa Syukron. Syukron akan tergendong. Nanti kan di sana jadi lebih. Iya, enggak seminggu langsung. Kan dilihat nanti. Enggak, ini ada yang 8 besar selanjutnya kan ada 4 lagi. Bukan, karena yang tergendong kan hanya yang kalah gitu. Iya, Kan itu sesuai komen kan? Kalau nggak ada komen Syukron, Ya udah. Nanti kita lihat siapa yang mau gendong. Siapa yang kuat ngegendong juga. Ya. Bagus. Ya udah kalau gitu terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bang Kemal Balevi, Bang Laras, Bang Papan dan juga Bang Valen. Valentino Simanjuntak. Terima kasih Aki Yuasa. Let's rock your battery. Sampai ketemu lagi. Apip pamit. Ate pamit. Dah.